Bab 3250. Dunia dalam kekacauan yang berkembang. Setelah mendengarkan analisis Lin Yi, Liu Hong juga merasa analisis tersebut cukup masuk akal. Saya akan meminta seseorang untuk mengajukan permohonan jalur penerbangan, dan kalian semua bersiap di pihak masing-masing. Lin Yi mengangguk. Tidak banyak yang bisa dia lakukan, dia masih harus menunggu kabar dari pihak lain. Mencicit. Tepat saat itu, pintu kantor didorong hingga terbuka. Asisten Liu Hong bergegas masuk dari luar. Pimpin, kami telah menghubungi ketua tim Qiu. Mereka diserang, tetapi kepala suku telah dibawa pergi. Bagaimana dengan tim kedua? Apakah ada pemain lain yang cedera? Tanya Lin Yi dengan tergesa-gesa. Mereka semua mengalami luka ringan dan hendak meninggalkan hutan hujan, tetapi kepala suku tidak dapat ditemukan. Setelah mendengar laporan asisten tersebut, keduanya menghela napas lega. Misi itu adalah hal sekunder, selama tim kedua aman, itu adalah berkah. Suruh mereka memeriksa tempat kejadian, lalu kembali lagi. Pelakunya pasti tidak akan tinggal di sana, dan kita tidak akan menangkap siapapun. Lin Yi menoleh dan menatap Liu Hong. Bagaimana menurutmu? Sekarang, kita perlu menyelidiki jalur tindakan mereka, kata Lin Yi. Jika kita tidak bisa menangkap mereka di titik awal, kita harus pergi ke titik akhir. Liu Hong langsung mengerti maksud Lin Yi. Kalau begitu, kami akan melakukan seperti yang Anda katakan. Saya akan mengistirahatkan tim kedua dan kemudian bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melacak keberadaan mereka. Lin Yi mengangguk. Hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon Liu Hong berdering. Ini Qiu kecil yang menelepon. Sambil berbicara, Liu Hong menjawab panggilan tersebut. Bagaimana situasinya sekarang? Tidak ada masalah besar, kecuali orang itu sudah pergi, kata Qiu Yuluo. Apakah pelakunya meninggalkan petunjuk? Bisakah kita menentukan siapa pelakunya? Sulit untuk mengatakannya. Mereka sangat kuat, hanya beberapa organisasi besar yang mampu melakukan ini. Baiklah, istirahat dulu, lalu bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki rute pelarian mereka, dan lakukan dengan cepat. Baiklah, saya mengerti. Setelah memberikan sedikit nasihat, Liu Hong menutup telepon tanpa terlalu menekan Qiu Yuluo. Petunjuknya sangat sedikit, tidak mudah untuk menganalisis apapun dengan jelas. Sebenarnya, Anda bisa menyimpulkan beberapa hal, kata Lin Yi. Pertama, seperti yang Yuluo sebutkan, mereka yang mampu mengalahkan mereka haruslah organisasi besar, yang secara signifikan mempersempit kemungkinannya. Kedua, serangan ini jelas direncanakan sebelumnya, ditujukan bukan hanya pada misi tersebut, tetapi secara khusus pada tim kedua mereka. Lin Yi bangkit dan mondar-mandir di kantor. Sebelum ini, mereka sudah menjelajah jauh ke dalam hutan hujan tropis. Meskipun tidak seberbahaya Pulau Tilia, ada banyak makhluk berbisa di sana. Jika mereka pingsan, mereka akan dimangsa habis dalam waktu setengah jam. Lokasi penyerangan berada di pinggiran hutan hujan, yang jauh lebih aman. Lagi pula, anggota tim kedua hanya pingsan, tanpa luka serius. Semua tanda menunjukkan bahwa para penyerang tidak ingin memprovokasi Brigade Pengawal Pusat, mereka waspada terhadap kekuatannya, jika tidak, nasib mereka akan seperti klub banteng darah. Jika dilihat dari sudut pandang ini, sebenarnya ini adalah hal yang baik, kata Liu Hong. Jika memang benar orang-orang yang kami analisis itu, mereka tidak akan mengabaikan Brigade Pengawal Pusat. Ya, ini mempersempit pilihan secara signifikan. Sambil berbicara, Lin Yi mengambil spidol dari meja Liu Hong dan mulai menulis di papan tulis. Asosiasi Gong Yuan. Kekayaan. Anglo. Rubah Arktik. Kosak. Tuhan. Lin Yi tiba-tiba berhenti sejenak ketika menuliskan pasukan dewa. Apakah menurutmu itu mereka? Mereka curiga. Lin Yi menggunakan spidol untuk mencoret Mamen dan Anglo. Kedua organisasi ini akan mengabaikan kami, jika itu mereka, tim kedua pasti sudah berurusan dengan kematian sekarang. Mengapa kamu mencurigai tentara Tuhan? Pertama, kemampuan untuk melaksanakan rencana seperti itu membutuhkan kemampuan intelijen yang sangat kuat. Di antara organisasi-organisasi ini, tentara dewa memiliki keunggulan besar di bidang ini, menjadi yang paling menonjol, kata Lin Yi. Kedua, ketika tim pertama diserang, peserta lain adalah tentara Tuhan. Mereka hanya memberikan sebagian informasi intelijen, tanpa berpartisipasi secara langsung. Namun, setelah misi gagal, Afluo tidak segera pergi, dan periode itu bertepatan sempurna dengan delegasi sipil. Ketika klub banteng darah menargetkan Chen Ziyi, saya menduga mereka salah menilai situasi, karena takut pasukan dewa akan mendahului mereka. Sekarang tampaknya kita semua salah duga, target mereka bukanlah Chen Ziyi, melainkan delegasi sipil. Setelah mendengarkan analisis Lin Yi, Liu Hong juga melihat sebuah kemungkinan. Mengingat kekuatan tentara Tuhan, mereka tidak akan berani menghadapi kita secara langsung. Dan masalah ini telah ditangani dengan sangat tepat sehingga tanpa kemampuan intelijen yang kuat, mereka tidak mungkin dapat mencapai hal ini.
Sekarang kita harus melihat kemana mereka akan pergi, kata Lin Yi. Eropa kemungkinan besar adalah pilihan pertama mereka. Setelah mengatakan itu, Lin Yi berdiri. Aku akan memimpin tim pertama dan berjaga di sana untuk sementara waktu. Jika terjadi sesuatu, kita bisa segera bergerak, jika tidak, kita mungkin akan kehilangan kesempatan terbaik. Adapun tempat-tempat lain, kita harus mengirim orang lain untuk berjaga-jaga. Tepatnya di mana? Negeri Jam, kata Lin Yi. Tentara Tuhan adalah yang paling mencurigakan, dan disitulah cabang Eropa mereka berada, sehingga meningkatkan kemungkinan bertemu dengan mereka. Kita tidak boleh gegabah kali ini, apalagi dengan adanya cedera. Kita harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku sudah mengatasinya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lin Yi keluar dari kantor Liu Hong dan kembali ke kantornya sendiri. Saat dia membuka pintu, seluruh tim utama sudah menunggu di sana. Begitu melihat Lin Yi, mereka semua berdiri. Berangkatlah. Kita akan pergi ke Eropa. Kelompok itu keluar dari gedung administrasi, masuk ke mobil mereka, dan menuju ke bandara. Dalam perjalanan, Lin Yi menjelaskan detail misi kepada tim pertama. Barulah kemudian tim pertama menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada tim kedua. Kali ini, mereka akan menangkap para pelakunya. Orang-orang ini semakin berani, berulang kali memprovokasi kita, kata Zhao Yunhu. Bukan karena mereka berani, dunia memang semakin gila. Ngomong-ngomong, bos, saya lupa menyampaikan sesuatu, kata Zhang Chaoyue. Kau memintaku untuk menyelidiki grup Keiji, kan? Setelah kau pergi, aku melacak keberadaan mereka tetapi akhirnya kehilangan jejak. Lin Yi terdiam sejenak, kehilangan jejak mereka. Lin Yi sangat menyadari kemampuan pelacakan Zhang Chaoyue, yang hanya kalah dari Yu Xiying. Dan sekarang, dia telah kehilangan jejak mereka. Zhang Chaoyue menggaruk kepalanya, aku akui awalnya aku tidak menganggap mereka serius, tapi siapapun yang mengendalikan mereka berhasil membuatku bingung, jadi mereka jelas tidak sederhana. Grup Keiji agak kompleks. Bab 3251. Anomali. Hei, katakan saja itu lemah, tak perlu mengatakan yang lain kuat, keluh Shao Jianfeng. Minggir, kecuali saudari Ying, tidak ada yang lebih kuat dariku dalam hal ini. Kurasa itu masih kamu. Berhentilah mengeluh untuk saat ini. Yu Xiying menyela Shao Jianfeng dan berkata, dalam keadaan normal, kecil kemungkinan seorang eksekutif perusahaan akan menemukan pengawal sekuat itu. Maksud Yu Xiying sudah jelas. Jika itu adalah pengawal biasa, dengan kemampuan Zhang Chaoyue, dia tidak akan kehilangan jejak bahkan dengan mata tertutup. Terjadinya insiden seperti itu mengindikasikan adanya beberapa masalah. Aku juga merasa aneh. Bagaimana kalau aku menyelidiki latar belakang perusahaan ini, kata Xiao Bing. Lin Yi mengangguk, urus saja saat kamu senggang, jangan tunda hal-hal penting. Mengerti. Pesawat itu terbang dengan stabil, dan sekitar 5 jam kemudian, Lin Yi menerima telepon dari Qiu Yuluo. Kami menemukan target mencurigakan di bandara, yang menaiki pesawat menuju negeri Jam, kata Qiu Yuluo. Tebakanmu sesuai, kali ini, aksinya mungkin benar-benar berasal dari tentara Tuhan. Jam berapa mereka pergi? Menurut waktu kita, seharusnya sekitar tengah malam. Selarut itu, Lin Yi mengerutkan kening dan berkata, saya ingat Anda mengalami serangan sekitar pukul 5 sore. Mereka cerdas dan tidak berangkat dari bandara setempat, melainkan berkendara ke kota-kota terdekat. Lin Yi terdiam sejenak. Untungnya, orang yang menangani masalah ini adalah Qiu Yuluo. Seandainya orang lain yang terus mengawasi bandara setempat, mereka pasti sudah lolos. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Qiu Yuluo terdiam, nada suaranya agak muram. Semua orang dari suku itu, kecuali kepala suku yang dibawa pergi, dibunuh. Terbunuh. Emosi Lin Yi tidak menunjukkan perubahan apapun. Baginya, ini tidak terduga, namun masih masuk akal. Setelah mengerahkan begitu banyak upaya untuk menangkap kepala suku, tentu saja tidak mungkin memberi kesempatan kepada orang lain. Begitulah dunia ini, tidak mungkin semuanya baik-baik saja, harus ada seseorang yang menjadi yang terbaik dan terkuat, dan orang lain harus lebih lemah dariku, untuk mencapai tujuan akhir. Apakah sudah dipastikan tidak ada yang selamat? Tidak ada. Semoga Tuhan memberkati mereka. Itu saja untuk sekarang, kata Qiu Yuluo. Aku akan meninggalkan beberapa orang untuk melanjutkan penyelidikan, dan aku akan membawa beberapa orang untuk menemukanmu. Tidak perlu untuk sekarang, kata Lin Yi. Saat kau datang, mereka sudah tiba, sudah terlambat. Sebaiknya kau kembali dan beristirahat, kami akan mengurus semuanya di sini. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu, kata Qiu Yuluo. Jika satu suku primitif mengetahui hal-hal ini, mungkin ada suku kedua. Kami akan tinggal dan menyelidiki secara menyeluruh. Baiklah, mungkin kita akan menemukan beberapa peluang. Mobil sudah siap untuk Anda, setelah keluar dari bandara, berjalanlah 200 meter ke kiri, kuncinya ada di ban depan sebelah kiri. Dipahami.
Aku serahkan semuanya padamu di sini, kata Qiu Yuluo, hati-hati dengan lukamu. Jangan khawatir. Setelah menutup telepon dengan Qiu Yuluo, Lin Yi melempar telepon itu ke samping. Jika memperhitungkan waktu, dari kota Jing ke negeri Jam, dibutuhkan sekitar 14 jam. Dari sisi Qiu Yuluo, waktu tempuh menuju negeri Jam adalah sekitar 10 jam. Sekarang, setelah lebih dari 5 jam penerbangan tanpa henti, saya bisa mendarat di bandara 1 jam lebih awal daripada mereka. Waktunya tepat sekali. Sekitar 9 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara. Karena perbedaan waktu, saat ini masih waktu setempat, lewat pukul 3 pagi, bagian tergelap dari hari itu. Setelah turun dari pesawat, kelompok itu bersembunyi di malam hari dan berjalan keluar dari bandara. Di luar bandara, mereka menemukan mobil-mobil yang telah disiapkan Qiu Yuluo untuk mereka. 2 unit Mercedes C63. Setelah masuk ke mobil masing-masing, tak seorang pun dari tim tersebut bergerak, mereka diam-diam mengamati situasi di luar bandara. Jari-jari Lin Yi mengetuk-ngetuk kotak sandaran tangan. Baginya, misi ini mungkin lebih sulit dari yang dibayangkan. Ini adalah cabang Eropa dari Tentara Tuhan, dan para elit organisasi tersebut mungkin semuanya ada di sini. Jika ada seseorang yang mau menghadapi mereka, kekuatan kelompok itu sendiri akan sulit untuk ditolak. Menangani masalah ini dengan aman dan hati-hati menjadi tantangan yang signifikan. Dengung-dengung-dengung. Pada saat itu, terdengar suara percikan listrik. Suara Xiao Bing terdengar melalui walkie-talkie. Lin bro, kita akan pergi ke area lain di bandara untuk memeriksa, melihat apakah ada orang-orang mereka di sana. Tidak perlu. Lin Yi berkata. Lingkungannya tenang, jika memang ada orang-orang tentara Tuhan di dekat sini, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Mengerti. Tanpa disadari, waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah pesawat meraung di langit. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah serius. Hitung waktunya, penerbangan yang mana? Yu Xiying sedang memeriksa jadwal penerbangan di ponselnya. Tidak ada yang cocok, kata Yu Xiying. Jika kita menghilangkan kemungkinan keterlambatan dan kedatangan lebih awal, seharusnya pesawat itulah yang mereka tumpangi. Lin Yi mengangguk, beritahu yang lain untuk bersiap-siap. Dipahami. Suara gemuruh itu berangsur-angsur mereda, dan pesawat mendarat di landasan pacu. Lin Yi memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 20 menit, mereka akan keluar dari dalam. Sementara itu, kelompok tersebut sudah siap, tekad mereka telah siap untuk bertindak. Setiap detik berlalu, 20 menit yang singkat itu terasa sangat lama saat ini. Namun, setelah lebih dari 20 menit, tidak ada seorang pun yang keluar dari dalam. Hal ini juga secara tidak langsung mengkonfirmasi asumsi sebelumnya. Jika itu adalah pesawat penumpang biasa, pada saat ini, orang-orang pasti akan keluar dari dalam secara perlahan. Namun sekarang, karena tidak ada satupun orang yang muncul, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pesawat yang baru saja mendarat adalah jet pribadi. Apakah ada lorong lain? Mengapa mereka tidak keluar? Tanya Zhang Chaoyue. Mustahil, aku sudah menyelidiki, hanya ada satu jalan keluar, kata Yu Xiying. Kalau begitu, sepertinya ada yang aneh. Mereka sudah lama tidak keluar, apakah mereka bertelur di dalam? Canda Zhang Chaoyue. Mungkinkah petugas keamanan yang menghentikan mereka? Tanya Yu Xiying. Mungkin tidak, kata Zhang Chaoyue. Ini adalah wilayah mereka, dalam keadaan normal, tidak akan ada yang berani menghentikan mereka. Mereka membahas berbagai kemungkinan tetapi akhirnya menolaknya. Sekarang, 30 menit telah berlalu sejak pesawat mendarat. Semakin lama waktu berlalu, semakin gelisah perasaan Lin Yi. Jika mereka berhasil melarikan diri dan kembali ke markas mereka, menangkap mereka akan menjadi hal yang mustahil. Suasana suram menyebar di dalam mobil, dan tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tepat saat itu, terjadi sebuah anomali. Lin Yi melihat sekelompok orang yang tampak seperti petugas keamanan berlari menuju bandara sambil berteriak. Cepat, hubungi polisi dan ambulans, jangan buang waktu. Bab 3252. Tak terduga. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Dalam keadaan normal, situasi mendesak seperti ini hanya terjadi ketika ada insiden serius. Dari awal hingga sekarang, hanya satu pesawat yang kembali, dan tidak ada penumpang yang keluar. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam, kata Yu Xiying. Lin Yi mengangkat walkie-talkie, semuanya, tetap di posisi masing-masing. Setelah memberi perintah, Lin Yi memberi isyarat kepada Yu Xiying dan Zhang Chaoyue dengan tatapan. Keduanya mengerti dan, bersama Lin Yi, keluar dari mobil dan berlari menuju bandara. Lobi bandara agak kacau, tetapi petugas keamanan berlarian menyusuri koridor menuju jembatan penghubung pesawat. Aku akan menciptakan kesempatan untuk kalian berdua. Bos, kalian berdua masuk. Setelah itu, Zhang Chaoyue berlari ke sisi lain dan tiba-tiba terjatuh, berteriak keras. Tolong, tolong. Teriakan itu dengan cepat menarik perhatian staf lainnya, dan perhatian semua orang tertuju pada Zhang Chaoyue.
Melihat waktunya tepat, Lin Yi dan Yu Xiying bergegas menuju jembatan penghubung pesawat. Mengikuti petugas keamanan, mereka sampai di jembatan penghubung pesawat dan melihat seorang wanita dan 3 pria tergeletak di tanah, berlumuran darah. Lin Yi dan Yu Xiying saling bertukar pandang, menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Karena yang terbaring di tanah itu tak lain adalah Afluo dari Tentara Tuhan. Pada saat genting ini, Lin Yi tetap tenang. Jelas sekali, mereka disergap setelah pesawat mendarat dan ketika mereka hendak meninggalkan terminal. Namun, pihak bandara dengan cepat bereaksi, sehingga terjadilah pemandangan seperti ini. Dengan kata lain, dari saat mereka disergap hingga sekarang, semua peristiwa yang terjadi secara keseluruhan mungkin tidak melebihi 20 menit. Dan kemungkinan besar mereka berhasil dilumpuhkan dalam waktu 5 menit. Karena pernah berhadapan dengan Afluo sebelumnya, dia tahu kemampuannya. Siapapun yang bisa mengalahkannya pasti termasuk dalam jajaran teratas. Saat masih berada di level C, dia bisa mengalahkan Afluo dalam waktu 5 menit. Namun saat itu, dia juga membawa 3 asisten bersamanya, yang tentu akan sulit bagi seorang pejabat tingkat C seperti dia. Mungkinkah lawannya pernah mencapai tingkat A level, setara SMA? Tak lama kemudian, Lin Yi menolak gagasan ini. Begitu seseorang mencapai tingkat A level, mereka akan berada di level kepala wilayah besar, yang kecil kemungkinannya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Lalu siapa yang mungkin melakukan ini? Bos, lihat ke sana. Mengikuti arahan Yu Xiying, Lin Yi melihat sosok hitam di landasan pacu bandara, membawa karung di pundaknya dan berlari cepat menuju sudut yang gelap. Tiba-tiba, pupil mata Lin Yi menyempit. Dia melihat topeng badut. Mengejar. Lin Yi melesat lebih dulu, diikuti oleh Yu Xiying di belakangnya. Mereka tidak mengejar sosok hitam itu, tetapi berlari secepat mungkin keluar dari terminal. Sementara itu, Lin Yi mengirim pesan kepada Xiao Bing. Cari di sekitar bandara, pasti ada Type R yang terparkir di dekat situ, cepat kejar. Mengerti. Lin Yi tahu betul bahwa mengejar mereka ke arah saat ini akan sia-sia. Mereka hanya bisa membiarkan Xiao Bing dan yang lainnya menyusul terlebih dahulu. Saat mereka bergegas keluar dari terminal, Zhang Chaoyue sudah melarikan diri dan kembali ke mobil. Bos, saya melihat Xiao Bing dan mereka pergi, apa terjadi sesuatu? Anggota tentara Tuhan telah diserang, dan mereka telah dibawa pergi. Kita perlu mengejar ketinggalan. Sambil berbicara saat masuk ke dalam mobil. Mesin meraung di malam hari saat mereka langsung melaju kencang. Cepat, suruh Xiao Bing membagikan lokasinya, kata Lin Yi buru-buru. Sudah dikirim. Yu Xiying menyerahkan telepon kepada Zhang Chaoyue yang duduk di kursi penumpang. Lin Yi meliriknya lalu berbelok ke kanan, mengejar target tersebut. Sementara itu, pikiran Lin Yi berpacu seperti mesin berkecepatan tinggi. Peristiwa ini membawa keberuntungan baginya. Seandainya Chieftain tidak direbut oleh pasukan Tuhan, kelompok yang disergap mungkin adalah tim 2. Selain itu, ada informasi mengerikan yang tersembunyi. Sehebat apapun kecerdasan Mamen, mereka tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak informasi dalam waktu sesingkat itu. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada mata-mata di dalam pasukan Tuhan. Dari sudut pandang lain, Brigade Pengawal Pusat mungkin menghadapi masalah yang sama. Tak lama kemudian, Lin Yi bisa mendengar suara mesin di kejauhan. Setelah sekitar setengah menit, Lin Yi melihat mobil yang dikenalnya itu. Adrenalin mengalir deras di pembuluh darah Lin Yi, merangsang saraf-sarafnya yang sensitif. Saat kecepatan meningkat lagi, jarak antara mereka menyempit hingga kurang dari 50 meter. Tendangan sudut yang mendekat menjadi peluang terbaik Lin Yi untuk melakukan terobosan. Dengan mempertahankan kecepatan sepanjang jalan, ia melewati tikungan dengan kecepatan sangat tinggi dan berhasil menyusul Type R milik pria berbaju hitam setelah tikungan. Saat mengerem mendadak, kecepatan tiba-tiba turun drastis. Bang! Mobil Type R di belakang tidak bereaksi tepat waktu dan menabrak bagian belakang mobil Lin Yi. Maka, kedua mobil itu berhenti di tengah malam yang tak berujung, saling berhadapan. Hampir bersamaan, kedua pintu mobil terbuka. 2 orang keluar dari mobil, keduanya mengenakan pakaian hitam dan topeng badut. Lin Yi tidak bisa memastikan apakah pria berbaju hitam yang membawa orang-orang dari bandara itu adalah orang yang dikenalnya. Tapi sekarang, dia bisa mengenali dirinya sendiri sebagai orang yang berdiri di sebelah kiri. Pada kenyataannya, kedua sosok itu serupa, dan hanya dari penampilan saja, mustahil untuk membedakan mereka. Namun bagi Lin Yi, mereka benar-benar berbeda dan langsung dapat dikenali. Pada saat yang sama, Xiao Bing dan yang lainnya tiba, mengepung kedua pria berbaju hitam itu dengan gerakan menjepit. Serahkan orang-orang itu, kata Sui Qiang dingin. Kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Lin Yi melambaikan tangan ke samping dan berkata, kalian mundur, aku akan menangani ini sendiri. Lin Yi melangkah maju dan melepas mantelnya. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya, jadi mari kita selesaikan ini dengan cara biasa. Jika kamu menang, bawa orang itu, jika kamu kalah, tinggalkan dia. Pria berbaju hitam itu juga melangkah maju,
memberi isyarat kepada semua orang bahwa mereka akan menyelesaikan masalah ini satu lawan satu. Lalu bagaimana sekarang? Zhang Chaoyue berbisik. Haruskah kita mencari kesempatan untuk melakukan penyergapan? Jika kau berani melakukan penyergapan, bos akan menghajarmu, kata Yu Xing. Mereka rival atau mungkin saling menghormati. Bahkan jika dia kalah, bos akan menerimanya. Jika kau melakukan penyergapan dan menang, bagaimana reaksi bos? Tapi kami sedang menjalankan misi. Lupakan misinya, ikuti saja perintahnya. Mengerti? Angin malam bertiup lembut, dan segala sesuatu di sekitar tampak menjadi sunyi, seolah membeku dalam waktu. Namun, saat dunia terdiam, Lin Yi dan pria berbaju hitam bergerak bersamaan. Dengan momentum seperti harimau yang menuruni gunung. Tampaknya, satu serangan saja sudah cukup untuk menjatuhkan lawan. Bab 3253. Jurus mematikan. Bang! Bunyi gedebuk pelan. Tinju tajam Lin Yi tidak mengenai pria berbaju hitam itu. Lawannya mengangkat siku, menangkis serangan Lin Yi. Pria berbaju hitam itu memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan balik, mengayunkan sikunya ke arah dada Lin Yi. Melihat situasi yang tidak beres, Lin Yi segera mundur. Pada saat kritis itu, dia berhasil menghindari serangan pria berbaju hitam. Hanya percakapan singkat itu, ekspresi Lin Yi menjadi semakin muram. Sekarang dia sudah berada di level B, secara teori, meskipun lukanya belum sepenuhnya sembuh, menghadapi pria berbaju hitam seharusnya tidak sesulit sebelumnya. Namun kenyataan tidak seperti yang dia harapkan. Kekuatan pria itu tetap luar biasa, dan tampaknya terus meningkat. Fakta ini selalu membingungkan Lin Yi, itu terlalu aneh. Saat Lin Yi sedang merenungkan hal-hal ini, serangan pria berbaju hitam datang seperti badai yang mengamuk. Lin Yi menggerakkan pergelangan tangannya, mengerahkan seluruh kekuatannya ke lengannya. Ini adalah teknik yang diajarkan oleh Song Jinmin, saat dia masih level C, dia belum bisa memanfaatkannya sepenuhnya, tetapi sekarang dia bisa. Bam! Tinju mereka beradu. Menciptakan kebuntuan singkat. Adegan ini mengejutkan semua orang dari tim 1. Pikiran awal mereka sangat mirip dengan pikiran Lin Yi. Setelah mencapai level B, berurusan dengannya seharusnya menjadi hal yang mudah. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Lin Bro masih cedera, jika ini terus berlanjut, sesuatu mungkin akan terjadi. Sambil menggerutu, Xiao Bing mempererat cengkramannya pada pistol di tangannya. Pada titik ini, dia sudah tidak ingin peduli lagi. Jika Lin Yi dalam bahaya, dia tidak akan ragu untuk menembak. Singkirkan senjatanya, kata Shao Jianfeng. Bos tidak membutuhkan kemenangan seperti ini. Tidak mungkin, meskipun Lin Bro memarahiku saat kita kembali nanti, aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja, kata Xiao Bing. Lagi pula, Lin Bro terluka, ini bukan lelucon. Tetap saja, ini bukanlah cara yang benar, kata Shao Jianfeng. Ini bukan pertama kalinya kita melihat orang ini. Di kota Jing, bos jelas punya kesempatan untuk menangkapnya, tetapi akhirnya membiarkannya pergi. Itu saja sudah menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak seperti yang kita bayangkan. Jianfeng benar, meskipun mereka mewakili dua faksi yang berbeda, mereka tidak akan mempertaruhkan segalanya, komentar Sui Qiang. Kami akan tetap di sini, tidak ada yang boleh bergerak hari ini, kalau tidak kami akan mempermalukan tim 1. Lihat saja, kata Shao Jianfeng. Ini adalah pelajaran pertempuran nyata yang langka. Bahkan gerakan biasa di sini adalah teknik yang mematikan, cukup untuk kita pelajari selama beberapa waktu. Xiao Bing tidak mengerti kata-kata mereka. Dia juga tidak ingin terlalu peduli, selama Lin Yi baik-baik saja. Fosh! Terdengar suara teredam, membawa senyuman ke wajah tim 1. Lin Yi menendang perut pria berbaju hitam itu. Hal itu membuatnya terlempar beberapa meter, menabrak mobil di belakangnya. Memanfaatkan keunggulan tersebut, Lin Yi menyerbu maju. Namun pria berbaju hitam itu berguling ke samping, menghindari serangan Lin Yi. Tepat ketika semua orang mengira Lin Yi berada di atas angin. Tiba-tiba mereka melihat pria berbaju hitam berdiri dengan postur yang aneh. Kaki diayunkan di udara, menendang punggung Lin Yi. Bam! Dengan erangan yang tumpul, Lin Yi kehilangan keseimbangan, tersandung ke depan, wajahnya berubah muram. Meskipun sebagian besar lukanya sudah sembuh, namun belum sepenuhnya pulih. Pertempuran sengit ini sangat membebani dirinya. Luka-lukanya mulai terasa nyeri samar. Dia bahkan bisa merasakan luka-lukanya mulai berdarah. Namun pria berbaju hitam itu tidak memberi Lin Yi kesempatan, reaksinya bahkan lebih gesit. Setelah serangan yang berhasil, dia menyerang Lin Yi sekali lagi. Dengan tergesa-gesa, Lin Yi menghindar ke samping. Pada sudut yang sempurna, menghindari serangan pria berbaju hitam. Pukulan itu meleset dari Lin Yi, dan mengenai mobilnya sendiri. Bodi mobil merah itu langsung penyok parah. Bukti dari kekuatannya yang luar biasa. Pria berbaju hitam itu bereaksi dengan cepat, melancarkan serangan kedua. Namun Lin Yi sudah mendapatkan kesempatan untuk bernapas sejenak. Mengayunkan lengannya,
tubuhnya menerjang ke depan, mengeksekusi Overload Hard Training yang mengenai pria berbaju hitam dengan telak. Pemandangan itu membuat tim satu meringis. Gerakan ini pasti teknik mematikan bos. Aku belum pernah melihatnya menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya, Zhang Chaoyue takjub. Dalam keadaan normal, sangat sedikit yang bisa memaksa bos untuk menggunakan jurus ini. Terlalu sedikit yang bisa bertarung seimbang dengannya, desah Yu Xing. Suasana tegang masih terasa. Setelah serangan Lin Yi yang sukses, dia melancarkan gerakan mematikan lainnya. Dengan tergesa-gesa, pria berbaju hitam itu membalas pukulan. Tangan Lin Yi mengikuti momentum, meraih lengannya, seperti ular, melilitnya, menariknya lebih dekat. Meskipun lengannya tidak dapat digunakan, serangan bahu Lin Yi adalah salah satu jurus mematikan utamanya. Dengan gerakan cepat mengarah ke pria berbaju hitam, tubuh pria itu menunjukkan tanda-tanda akan terjatuh. Dalam sekejap, Lin Yi melepaskan tangannya. Mendaratkan pukulan telapak tangan di rahang pria berbaju hitam. Yang terakhir terlempar, dan mundur beberapa langkah untuk menstabilkan diri. Jangan bergerak. Suara Xiao Bing tiba-tiba terdengar. Lin Yi sedikit menoleh. Melihatnya memegang pistol, mengarahkannya ke kepala pria lain yang mengenakan pakaian hitam. Dan pria berbaju hitam itu, juga memegang pistol, mengarahkannya ke arahnya. Lin Yi, tanpa ekspresi, tak terpengaruh, seolah-olah pistol di belakangnya tidak ada, berbalik menghadap pria berbaju hitam di depannya. Mari kita akhiri di sini, kata Lin Yi. Tapi sepertinya orang-orangmu tidak begitu memahami aturannya. Pria berbaju hitam itu berdiri, bergerak agak kaku, jelas lehernya belum bisa bergerak bebas. Jurus pamungkas, Yama Pointing Hand, juga merupakan salah satu teknik mematikan Lin Yi. Bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Pria berbaju hitam itu tidak melakukan gerakan lain, selangkah demi selangkah, ia berjalan ke mobilnya, mengambil sebuah karung dari jok belakang. Melihat ini, Sui Qiang menghampirinya dan mengambil karung itu darinya. Saat membuka tas itu, di dalamnya terdapat kepala suku yang tidak sadarkan diri, yang kemudian dibawanya ke sisi mereka. Berdiri di samping mereka, pria berbaju hitam melirik temannya, yang menurunkan senjatanya, lalu menuju ke kursi penumpang. Dengan raungan, pria berbaju hitam menyalakan mobil dan melaju pergi. Jalan raya yang sepi itu kembali tenang. Brengsek. Lin Yi memegangi perutnya, lalu ambruk ke tanah. Para anggota tim satu, dengan ekspresi panik, bergegas mendekat. Bos, ada apa? Terlalu hebat, rasanya seperti tulangku akan hancur berantakan, Lin Yi meringis. Sambil memegang perutnya, dia tahu bahwa lukanya telah terbuka kembali. Para anggota tim satu juga merasa ngeri, selain para ahli tingkat A, hanya sedikit yang bisa mendorong bos sampai sejauh ini. Hubungi kedutaan, ayo kita ke sana sekarang, minta mereka bersiap menerima kita, Lin Yi terengah-engah. Mengerti. Bab 3254. Bertindak sendirian. Xiao Bing dan Yu Xing membantu Lin Yi masuk ke dalam mobil. Sui Qiang bertanggung jawab untuk mengemudi. Adapun kepala suku yang tidak sadarkan diri, ia dikawal oleh beberapa orang lain, menuju kedutaan bersama-sama. Saat kemeja Lin Yi terangkat, ekspresi wajah Xiao Bing langsung berubah. Lin bro, bertahanlah, lukanya sudah terbuka lagi. Aku akan merawatnya untukmu. Lin Yi mengangguk. Semuanya sudah diurus, jadi dia tidak dibutuhkan lagi. Dia akhirnya bisa menikmati kedamaian. Selama perjalanan, Lin Yi memejamkan matanya untuk beristirahat. Dia sedang merenungkan apa yang baru saja terjadi. Seandainya dia tidak terluka, mengalahkan pria berbaju hitam akan jauh lebih mudah. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa dibandingkan pertemuan terakhir mereka, kekuatannya jelas telah meningkat. Jika dia masih berada di level C, dia mungkin tidak akan mampu menghadapinya kali ini. Hal ini selalu menjadi sumber rasa ingin tahu bagi Lin Yi. Bahkan dengan peningkatan teknologi Mamen, kemajuan secepat ini seharusnya tidak mungkin terjadi, bukan? Sekitar 1 jam kemudian, kedua mobil itu tiba di tujuan mereka. Para staf di sini sudah menunggu di pintu masuk dan telah menyiapkan makan malam. Di mana dokternya? Ada orang terluka di sini, teriak Xiao Bing. Dokter sudah dipanggil. Dengan kerjasama para staf, tim tersebut berhasil memasuki gedung. Para dokter, yang telah dipanggil sebelumnya, sudah bersiap siaga dan membantu Lin Yi mengobati lukanya. Melihat luka tersebut, para dokter terkejut. Mereka belum pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Biasanya, orang lain pasti sudah pingsan sejak lama dan membutuhkan perawatan ICU segera. Namun bagi Lin Yi, luka yang terbuka kembali itu tidak menjadi masalah. Ini bahkan tidak sesakit pukulan dari pria berbaju hitam. Setelah luka dijahit dan dibalut, Lin Yi berdiri dan bergerak sedikit. Rasa sakit akibat luka itu masih bisa ditahan, tetapi tempat-tempat yang terkena pukulan terasa sangat menyakitkan. Sangat kejam. Sambil bergumam sendiri, Lin Yi berjalan keluar ruangan. Tim sedang menunggu di luar, dengan piring-piring yang belum tersentuh di atas meja. Mengapa belum ada yang mulai makan?
Kami tidak bisa makan tanpa kehadiranmu, jawab Xiao Bing. Jangan dibesar-besarkan, ini hanya luka robek, bukan berarti aku mati. Ayo makan. Para dokter dan staf tersenyum licik. Orang-orang ini berasal dari departemen mana? Mereka melanjutkan misi mereka, meskipun mengalami cedera. Dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah itu. Sungguh tak bisa dipercaya. Dengan sebuah panggilan, tim duduk untuk makan. Saat itu, langit di luar sudah cerah. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu Hong. Dia melaporkan situasi di sini dan kemudian menelepon Qiu Yuluo. Kita sudah menyelesaikan semuanya di sini, dan kita akan segera kembali, kamu juga harus berkemas dan pulang. Apakah itu Afluo? Ya, itu mereka, tapi mereka disergap di tengah jalan, meskipun semuanya berjalan lancar, kami berhasil membawa orang itu kembali. Misi ini sangat berat bagi kalian semua. Apa yang sulit? Kita semua berada di tim yang sama. Semuanya sudah diurus, jadi cepatlah kembali, kalau tidak, kamu mungkin akan terlalu lama tinggal dan akhirnya terjebak di sana. Saya sangat menyarankan untuk memindahkan pelatihan rekrutan baru ke sini di masa mendatang. Jika kau benar-benar menyarankan itu, hati-hati dengan makam leluhur keluargamu, kata Lin Yi sambil tertawa. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menutup telepon. Namun setelah hanya beberapa suapan, dia meletakkan sumpitnya. Pada saat itu, seorang anggota staf berlari menghampiri, berdiri di samping Lin Yi dan berkata, Ketua tim Lin, orang yang kau bawa sudah bangun, apakah kau ingin menemuinya? Ayo pergi. Lin Yi bangkit dan berjalan menuju ruangan di dalam. Anggota tim lainnya berdiri dan mengikuti jejak Lin Yi. Saat masuk, mereka melihat kepala suku hitam duduk di sofa, matanya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Dia berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami orang lain, mengoceh tanpa henti, seolah-olah seperti kicauan burung. Hal ini juga mencapai titik buta Lin Yi. Bahkan dengan kebijaksanaan sang bijak, sulit untuk memahami apa yang dia katakan. Itu bahkan bukan bahasa daerah mereka. Lin Yi mengeluarkan surat-surat identitasnya, berbicara dalam bahasa resmi setempat. Kami adalah perwakilan dari negara Yan. Anda dapat mempercayai kami sepenuhnya. Saya berasumsi pejabat setempat Anda juga telah memberitahu Anda tentang hal ini. Para penjahat telah kami tangani, setelah Anda pulih, kami akan kembali. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, emosi kepala suku menjadi agak stabil. Karena misi awalnya adalah untuk kembali bersama orang-orang ini, maka tidak ada lagi kekhawatiran. Setelah percakapan singkat, tim tersebut pun pergi. Misi mereka telah selesai, pekerjaan dekode diserahkan kepada tim kelima hingga ke-8. Setelah melihat sang kepala suku, tim kembali ke meja makan. Bos, kapan kita akan kembali? Kelompok Afluo diserang, dan divisi Eropa dari pasukan Dewa kemungkinan besar sedang kacau saat ini. Kota ini berantakan, Lin Yi berpikir sejenak dan berkata, Kita tidak bisa pergi sendiri, tunggu para pejabat mengatur keberangkatan kita di bawah naungan resmi. Semua orang mengangguk, memahami maksud Lin Yi, dan ekspresi mereka menjadi rileks, karena tahu mereka bisa beristirahat sejenak. Bagaimana kabar Luoqi? Tanya Lin Yi sambil mengunyah pisang. Dia sudah jauh lebih baik sekarang, bahkan sudah bisa berjalan menuruni tangga sendiri, jawab Xiao Bing. Bagus. Setelah selesai makan, tim pun beristirahat, tanpa terburu-buru untuk pergi. Meskipun mereka tidak bisa keluar, berjalan-jalan di sekitar halaman dan menikmati pemandangan juga menyenangkan. Bagi mereka yang selalu sibuk beraktivitas, relaksasi sejati bukanlah tentang makan, minum, dan bermain. Meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran tanpa memikirkan apapun adalah cara terbaik untuk menghilangkan stres. Tak lama kemudian, seharian penuh berlalu, dan kegelapan pun menyelimuti. Lin Yi menghabiskan sepanjang hari di kamarnya, tidak keluar sama sekali. Tidak seorang pun dari tim tersebut mengganggunya. Di dalam ruangan, sebuah komputer terpasang, menampilkan lautan teks berkode, yang tujuannya tidak diketahui. Dalam waktu sehari, Lin Yi berhasil meretas sistem pengawasan bandara. Dia menemukan rekaman dirinya saat pergi tadi malam. Tak lama setelah kepergiannya, sebuah ambulans tiba. Kelompok Afluo diangkat ke dalam ambulans oleh staf bandara dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Dilihat dari tingkah laku mereka tampaknya tidak menyadari reputasi buruk orang-orang yang mereka selamatkan. Untungnya, kamera pengawasan bandara berhasil mengabadikan foto ambulans tersebut. Berdasarkan informasi ini, Lin Yi mengetahui bahwa ambulans tersebut berasal dari rumah sakit Genile. Ini adalah salah satu rumah sakit terbaik di daerah ini. Seperti yang bisa diduga, setelah mengetahui cedera yang dialami Afluo, para anggota organisasi tersebut menolak untuk memindahkannya. Standar medis di sini adalah yang terbaik, sehingga transfer tidak diperlukan. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, Lin Yi berpakaian, membuka jendela, dan melompat keluar. Dia mengendarai mobil ke rumah sakit. Bab 3255. Menyamar. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Lin Yi tidak langsung keluar dari mobil.
Duduk tenang di dalam mobil, dia mengamati segala sesuatu di luar. Sebagai rumah sakit ternama dunia, kemewahan dan pemandangan di sini jauh melampaui rumah sakit dalam negeri. Lin Yi pernah membahas masalah ini dengan Li Chuhan sebelumnya. Mereka percaya bahwa dalam hal ini, rumah sakit dalam negeri mungkin akan kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Misi rumah sakit dalam negeri adalah untuk memastikan setiap orang dapat menemui dokter. Ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kompromi secara alami pun dilakukan dalam hal lingkungan. Namun, rumah sakit di luar negeri pada dasarnya memastikan bahwa orang kaya dapat menemui dokter. Orang biasa biasanya harus menunggu lama untuk mendapatkan janji temu. Terkadang, penyakit tersebut mungkin sudah sembuh atau orang tersebut mungkin telah meninggal sebelum waktu janji temu tiba. Saat itu, tidak banyak orang di dalam rumah sakit, dan banyak lampu ruangan sudah dimatikan. Sekilas pandang saja tidak menemukan orang yang mencurigakan di halaman tersebut. Lin Yi merapikan pakaiannya, mengenakan masker yang telah disiapkan, dan diam-diam memasuki rumah sakit. Setelah mengecek informasi rumah sakit terlebih dahulu, Lin Yi menuju ke bangsal ortopedi. Kondisi Afluo tidak serius, tulangnya hanya patah. Selama semuanya sudah siap, dia akan seceria seperti sebelumnya. Dia kemungkinan dirawat di bangsal ortopedi. Meskipun dia belum pernah ke rumah sakit ini sebelumnya, Lin Yi agak familiar dengan sistem rumah sakit di luar negeri. Secara relatif, aturan lebih ditekankan di sini. Menemukan bangsal Afluo tidak sulit. Hanya dengan melirik papan di dinding ruang perawat, kita dapat melihat nama-nama pasien di bangsal tersebut. Sesampainya di lantai ortopedi, Lin Yi melirik papan di ruang perawat. Di bawah papan nama kamar 1504, tertulis nama Afluo. Setelah memastikan informasi yang diinginkannya, Lin Yi berbalik dan menuju ke kamar 1504. Koridor itu sunyi. Lin Yi sengaja berjalan pelan, dan tak lama kemudian berdiri di depan pintu kamar. Melalui jendela pintu, terlihat cahaya samar dari sebuah telepon. Namun, orang di dalam tidak terlihat, kemungkinan karena seseorang sedang bermain ponsel di tempat yang tersembunyi. Diam-diam, Lin Yi menempelkan telinganya ke pintu tetapi tidak mendengar suara apapun. Namun pada titik ini, itu sudah tidak penting lagi. Dengan perlahan, Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka. Engsel pintu mengeluarkan suara derit kecil. Bersamaan dengan itu, lampu ruangan menyala, dan sebuah suara hati-hati bergema. "Siapa?" Lin Yi tidak menjawab, lalu langsung masuk. Dia bisa mengenali suara itu sebagai suara wanita, tetapi bukan suara Afluo. Selangkah demi selangkah, Lin Yi memasuki bangsal. Selain Afluo, ada dua wanita lainnya. Pada saat itu, Afluo juga membuka matanya. Dua wanita lainnya tidak mengenali Lin Yi, tetapi Afluo langsung mengenalinya. Tatapan mata Lin Yi tak terlupakan baginya. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Rasa takut membuat tubuhnya gemetar. "Siapa kamu?" Salah satu wanita berambut pirang itu berkata, dengan ekspresi tidak ramah. Sambil berbicara, dia langsung bergegas maju. Lin Yi menghindar ke samping untuk menghindari serangannya, tinjunya hanya menyentuh dadanya dan mengenai udara kosong. Dia mencengkeram lengannya, lalu menekuknya ke belakang dengan paksa. Dalam sekejap, suara tulang yang retak menggema. Rasa sakit akibat tulang yang patah sangat menyiksa wanita berambut pirang itu. Tepat saat dia hendak berteriak, Lin Yi menghantam lehernya dengan pukulan karate, membuatnya pingsan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, wanita berambut coklat lainnya pun ikut menyerangnya. Namun Lin Yi bergerak lebih cepat, tubuhnya melesat melewatinya ke sisinya. Dia mengulangi gerakan yang sama, membuatnya pingsan. Ruangan itu menjadi sunyi, tak disadari oleh orang-orang di luar. Wajah Afluo memucat, pakaiannya basah kuyup oleh keringat dingin akibat rasa takut yang luar biasa. "Sepertinya kau sudah menebak siapa aku." Sambil berbicara, Lin Yi melepas maskernya dan menatap Afluo. Kenapa kamu di sini?" Afluo tergagap. Lin Yi tahu apa yang dia tanyakan. Bukan mengapa dia berada di rumah sakit, tetapi bagaimana dia menemukan mereka. Hanya tebakan beruntung. Lin Yi mengangkat bahu, sambil berkata, "Aku menduga masalah ini mungkin ulahmu, jadi aku datang." "Mustahil. Kami tidak meninggalkan petunjuk apapun, tidak mungkin kalian bisa menebak bahwa itu adalah kami. Dalam operasi ini, memang Anda tidak meninggalkan petunjuk apapun, tetapi Anda melakukannya di masa lalu. Dalam misi menyerang grup 1, Anda berpartner dengan klub Blood Bowl, kan?" Ekspresi Afluo tidak banyak berubah. Setelah berita kematian Maldi tersebar, dia menduga keterlibatannya mungkin akan terungkap. "Kami hanya memberikan informasi, tidak mengambil tindakan." "Apakah Anda di sini untuk balas dendam?" kata Afluo. "Jika memang demikian, organisasi-organisasi yang melakukan pertukaran informasi intelijen seharusnya sudah lama punah." Tidak, Anda salah." Lin Yi berkata dengan lembut. "Jika tujuannya hanya untuk menjual informasi intelijen, saya tidak akan mencari Anda." Mengubah pendiriannya, Lin Yi melanjutkan.
Kau pintar, menggunakan teknik menghalangi pandangan, menipu Maldi dan Joyce. Sebenarnya, kau tetap berada di negara Yan sepanjang waktu untuk misi ini, dengan tujuan menyelamatkan kepala suku. Afluo tidak menjawab, karena ini memang rencananya. Bertindak berdasarkan kemampuan, grup 2 memang lebih rendah dari kami, itu tidak dapat disangkal. Tentu saja, mengakui kekurangan keterampilan berarti kita bertindak hari ini. Ekspresi Afluo semakin ketakutan, menghadapi pria ini sendirian memperparah teror batinnya secara tak terbayangkan. Mencari saya tidak ada gunanya. Anda seharusnya bisa menebak, jika kita benar-benar menangkapnya, saya tidak akan berada di sini. Saya tahu, Anda diserang saat keluar dari terminal bandara, kendaraan Chieftain Anda diambil, dan Anda dibawa ke rumah sakit oleh petugas bandara. Kamu bahkan tahu itu. Secara kebetulan bertemu dengan Anda. Sambil bersandar di dinding, Lin Yi mengamati Afluo, lalu berkata, "Sekarang saya ingin tahu bagaimana Anda memperoleh informasi ini." Ruangan itu terasa sangat suram. Afluo tetap diam. Namun hitungan mundur Lin Yi telah dimulai. Pada saat yang sama, sebuah belati hitam muncul di tangannya. 3. Dia Sucun. Tanpa ragu, Afluo memberinya nama. Lin Yi sangat kejam, jika dia ingin hidup, dia harus mengikuti instruksinya. Lin Yi sedikit mengerutkan kening, ekspresinya menjadi muram. Jika Afluo menyebut nama orang lain, dia akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Tapi jika itu memang dia, semuanya jadi masuk akal. Karena dia tergabung dalam grup 7. Pemimpinnya adalah Chen Ziyi. Bab 3256. Jangan memprovokasi Brigade Pengawal Pusat. Lin Yi hanya memiliki gambaran kasar tentang situasi kelompok 5 hingga 8. Namun karena ia cukup akrab dengan Chen Ziyi, ia lebih mengetahui tentang grup 7. He Sucun adalah tokoh veteran di grup 7. Ketika Chen Zhengli menjadi ketua tim, dia berperan sebagai wakil ketua. Ketika Chen Zhengli tidak ada, hampir semua urusan grup 7 dikelola olehnya. Awalnya, Lin Yi mengira bahwa setelah pengorbanan Chen Zhengli, He Sucun akan mengambil alih posisi tersebut. Namun pada akhirnya, posisi ketua tim diberikan kepada Chen Ziyi yang diterjunkan dengan parasut. Pada saat itu, muncul kekhawatiran apakah He Sucun akan mengalami fluktuasi psikologis. Sekarang, jika dipikir-pikir, masalah yang selama ini diabaikan ini justru menimbulkan kehebohan yang begitu besar. Selain itu, ada satu hal lagi yang belum dipahami Lin Yi. Sejak Chen Zhengli mengalami kecelakaan, kendali Brigade Pengawal Pusat atas semua orang meningkat hingga ke tingkat yang mengerikan. Bahkan Lin Yi sendiri, meskipun memiliki koneksi dengan Liang Xianghe dan Liang Xianghe, tidak terlepas dari kendali ini. Lin Yi percaya bahwa bahkan baginya, menjalin hubungan pribadi dengan orang-orang di luar negeri bukanlah tugas yang mudah. Lalu bagaimana He Sucun berhasil melakukannya? Informanmu di Brigade Pengawal Pusat adalah He Sucun, bagaimana dengan klub Banteng Darah? Inilah masalah yang sangat ingin Lin Yi cari tahu. Klub Blood Bowl dan pasukan Tuhan sama-sama menguasai rahasia inti Brigade Pengawal Pusat, yang berarti mereka pasti memiliki saluran komunikasi di dalam Brigade Pengawal Pusat. Selain He Sucun, mungkin ada orang lain lagi. Itu juga dia. Dia juga. Sebenarnya, dia sudah menjalin kontak dengan orang-orang dari klub Blood Bowl dan telah bekerja sama sejak lama, kata Afluo. Kami baru-baru ini menghubungi orang ini dan mengetahui tentang masalah Brigade Pengawal Pusat Anda. Tapi kau sepertinya tahu lebih banyak daripada orang-orang klub Banteng Darah. Bagaimana kau bisa tahu itu? Tanya Lin Yi dengan nada serius. Tentu saja, saya menggunakan tubuh saya. Jadi begitu. Jawaban yang diberikan Afluo membuat Lin Yi yakin. Dia adalah seseorang yang metodenya sangat beragam. Ditambah dengan kondisi fisiknya sendiri, tampaknya masuk akal jika dia mampu menghadapi He Sucun. Saya cukup penasaran, dengan cara apa Anda berkomunikasi. Dia hanya sebagai pelaksana wasiat, orang yang sebenarnya menghubungi kami bukanlah dia. Afluo berkata dengan acuh tak acuh, nama orang itu adalah He Sudong, saudaranya. Dia Sudong. Lin Yi bergumam, tidak memiliki kesan apapun terhadap orang ini. Namun dari nama-nama mereka, orang bisa menemukan beberapa petunjuk. Jadi, orang yang menghubungi Anda adalah He Sudong, dan kemudian melalui dia, pesan tersebut diteruskan ke He Sucun, kan? Afluo mengangguk, membenarkan perkataan Lin Yi. Bagaimana cara Anda menghubungi He Sudong? Surat rahasia. Saya membutuhkan akun dan kata sandinya. Sambil berbicara, Lin Yi menyerahkan ponselnya. Afluo bekerja sama, dengan meninggalkan semua informasi akun di ponsel. Mengambil ponsel, Lin Yi masuk ke sistem. Tidak ada apapun di dalamnya. Situasi ini sesuai dengan harapan Lin Yi. Komunikasi surat rahasia antara keduanya tidak mungkin baru terungkap sekarang. Jika memang dibiarkan, itu akan menunjukkan bahwa dia tidak profesional. Namun, menggunakan akun semacam itu untuk menangkap saudara-saudara He agak sulit. Baik He Sucun maupun He Sudong. Mereka sepintar monyet,
petunjuk sekecil apapun dapat mereka temukan, sehingga mengejutkan ular tersebut. Inilah sebabnya mengapa, selama waktu yang begitu lama, dia masih bisa bekerja di Brigade Pengawal Pusat dengan mantap, tanpa takut orang lain akan mengetahuinya. Oleh karena itu, metode yang digunakan sendiri tidak dapat dipakai untuk mengirim email kepada mereka. Bahkan satu kata yang salah pun dapat menyebabkan rencana tersebut gagal. Dan melalui telepon, tidak ada email lain yang bisa dirujuk, jadi masalah ini masih perlu ditangani oleh Afluo. Sambil berjalan perlahan, Lin Yi mengembalikan ponsel itu kepada Afluo. Aku ingin bertemu He Suchun 48 jam kemudian, kata Lin Yi. Bagaimana caramu menghubungiku tentang ini tidak penting, jika He Suchun tidak berada di lokasi yang ditentukan dalam waktu 48 jam, bahkan jika Tuhan melindungimu, aku tetap bisa membunuhmu. Tubuh Afluo gemetar. Dia tahu bahwa kata-kata Lin Yi bukanlah ancaman. Dengan kemampuannya, dia memang bisa melakukannya. Setelah mengambil ponsel Lin Yi, Afluo menemukan bahwa pada suatu saat, fungsi perekaman telah diaktifkan, dan meninggalkan bukti. Afluo tidak berani mengatakan apapun. Dalam situasi ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapan Lin Yi. Dia berpikir dalam diam untuk waktu yang lama. Afluo mengirim pesan kepada He Sudong dan menerima balasannya beberapa menit kemudian. 48 jam kemudian, waktu Huaxia, bertemu pukul 8 malam di Bar Kate. Apakah seperti ini cara kalian biasanya bertemu? Menurut Lin Yi, di bawah kendali ketat Brigade Pengawal Pusat, sangat sulit dan sangat berbahaya untuk mengatur pertemuan dengan He Suchun. Dengan tingkat kehati-hatian He Suchun, seharusnya dia tidak melakukan hal seperti itu. Mungkin ada faktor lain yang berperan di sini. Dan Bar Kate ini mungkin juga memiliki masalah. Kami hanya saling berhubungan, tidak pernah bertemu langsung, kata Afluo. Tapi seseorang sudah bertemu dengannya, dan itu bukan aku. Siapa itu? Pemilik bar. Lin Yi sedikit mengerutkan kening, merasa seolah tebakannya benar. KT Bar adalah basis intelijen kami, pemiliknya adalah salah satu dari kami, kata Afluo. Terakhir kali kita bertemu, kita menggunakan ponsel untuk berbicara. Selama dia pergi ke bar, seseorang akan memberinya ponsel yang tidak akan diketahui siapapun. Jadi begitu. Setelah mendengarkan Afluo, Lin Yi memahami semua metode komunikasi mereka. Pada saat yang sama, ada sedikit rasa ketidakberdayaan. Orang-orang ini benar-benar tidak pernah habis. Yang sebelumnya telah dihancurkan satu, kini muncul yang lain. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, boleh aku pergi sekarang? Aku perlu istirahat. Biasanya, aku tidak akan membiarkan orang sepertimu hidup, kata Lin Yi. Tapi karena kau tidak melukai tim kedua, aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Ekspresi Afluo tiba-tiba menjadi jauh lebih rileks. Dia selamat. Namun setelah masalah sebesar ini, mungkin tidak mudah bagimu untuk pergi. Ekspresi Afluo kembali menjadi mengerikan. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Selangkah demi selangkah, Lin Yi mendekati Afluo. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Mulai sekarang, carilah tempat yang tenang, hiduplah dengan baik, dan jangan ikut campur dalam urusan luar negeri. Lin Yi menutup mulut Afluo, mengeluarkan belati, dan memotong anggota tubuhnya. Seberapapun terampilnya dokter itu, mereka tidak akan mampu menyambung kembali tangan dan kaki Afluo. Afluo menatap dengan mata terbelalak, spray putih itu berlumuran darah merah. Dia ingin melawan tetapi ditahan kuat oleh Lin Yi, sehingga tidak bisa mengeluarkan suara. Ingat, jangan memprovokasi Brigade Pengawal Pusat. Bab 3257. Menanganinya secara pribadi. Bang! Sebuah pukulan mendarat di leher Afluo, membuatnya pingsan. Ruangan itu sangat sunyi. Lin Yi mengenakan kembali maskernya, menyeka darah dari belati, dan meninggalkan ruangan dengan tenang. Kembali ke dalam mobil, Lin Yi menghidupkan mesin dan mengemudi menuju kedutaan dengan tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang jauh dari damai. Namun, semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di dalam mobil, Lin Yi menyangga kepalanya dengan satu tangan, mengemudi tanpa ekspresi. Namun pikirannya bekerja seperti mesin, berpacu tanpa kendali. Terlepas dari masalah yang baru-baru ini dihadapi oleh Brigade Pengawal Pusat, dapat dikatakan bahwa tanpa He Suchun, tidak akan ada begitu banyak masalah. Rahasia peralatan pelatihan tersebut telah bocor. Chen Ziyi diculik. Grup 2 diserang. Semua informasi ini bersifat rahasia. Kemungkinan besar informasi ini dibocorkan oleh He Suchun. Motifnya juga jelas. Chen Ziyi tidak hanya muda, tetapi juga sangat cakap. Selama tidak ada halangan, dia pasti akan mendapatkan posisi sebagai ketua tim. Menurut tradisi Brigade Pengawal Pusat, betapapun cakapnya Chen Ziyi, mungkin dibutuhkan 10 tahun lagi baginya untuk mendapatkan promosi. Ini berarti dia akan menekan He Suchun di dalam grup 7. Sangat sulit baginya untuk menonjol. Sekalipun 10 tahun kemudian Chen Ziyi dipromosikan, saat itu He Suchun sudah tua.
Posisi ketua tim akan diberikan kepada seseorang yang lebih muda. Karena alasan-alasan ini, masa depannya di Brigade Pengawal Pusat sudah menemui jalan buntu. Justru hal inilah yang menyebabkan perubahan pola pikir mereka. Ditambah dengan infiltrasi dan godaan dari luar, alasan dibalik tindakan mereka menjadi jelas. Sambil memikirkan hal itu, Lin Yi terkekeh. Dengan kemampuan menjual informasi intelijen kepada dua organisasi sekaligus, keluarga He dan He Suchun, dia benar-benar memiliki bakat luar biasa. Namun setelah mempertimbangkannya, Lin Yi merasa bahwa He Suchun mungkin hanyalah seorang pelaksana. Dalang sebenarnya kemungkinan besar adalah kakak laki-lakinya, He Sudong. Menjual informasi intelijen yang sama kepada dua pihak tidak sesuai dengan semangat kontrak. Jika itu dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, He Sudong, sebagai seorang pengusaha, memiliki alasan dan motif untuk melakukan hal tersebut. Namun, untuk mengetahui detailnya, diperlukan penyelidikan menyeluruh. Sambil memikirkan hal itu, Lin Yi mengecek jam. Saat itu sekitar pukul 1 pagi. Perbedaan waktu di negara Yan adalah 7 jam lebih cepat, jadi saat itu sekitar pukul 8 pagi di sana. Dalam keadaan normal, kebanyakan orang akan bangun untuk pergi bekerja. Dengan ponselnya, Lin Yi menghubungi nomor Liang Xianghe. Panggilan terhubung, dan Liang Xianghe menjawab. Aku sudah mendengar tentang kondisimu, lukanya pasti sudah terbuka, jangan bergerak sembarangan, nanti bisa terinfeksi. Baiklah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sesuatu tentang kelompok 5 hingga 8. Terlepas dari usianya, wawasan Liang Xianghe tetap tajam. Lin Yi adalah pemimpin grup 1 dan mengingat hubungannya dengan Liang Xianghe, jika ada hal penting, dia akan menghubungi Liang Xianghe terlebih dahulu, bukan Lin Yi. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk menghubunginya. Ini tentang kelompok 5 hingga 8, karena dialah yang bertanggung jawab atas mereka. Ini tentang He Suchun dari grup 7, kata Lin Yi. Orang ini mungkin bukan orang baik, awasi dia, kita hanya akan sampai di kota Jing dalam sehari. Apakah kau yakin dengan informasi itu? Tanya Liang Xianghe dengan suara rendah. Tentu, kata Lin Yi. Selain dia, kemungkinan besar dia memiliki kakak laki-laki bernama He Sudong, yang bertindak sebagai perantara, menyampaikan informasi. Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Cukup periksa informasi dasar mereka, kata Lin Yi. Aku akan menangani ini saat aku kembali, kita tidak bisa memperbesar masalah ini. Setelah menyelesaikan urusan bisnis dengan Liang Xianghe, Lin Yi menutup telepon. Kelompok 5 hingga 8 berada di bawah tanggung jawab Liang Xianghe, jika keadaan menjadi di luar kendali, dia akan memiliki tanggung jawab tambahan. Hal itu harus ditangani secara pribadi dan tidak diketahui oleh terlalu banyak orang, sehingga tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Tak lama kemudian, Lin Yi kembali ke kedutaan dengan mobilnya. Semuanya berjalan seperti biasa, begitu melihat mobil Lin Yi, para penjaga memberi hormat dan membiarkannya lewat. Setelah memarkir mobil, Lin Yi melompat kembali ke kamarnya melalui jendela. Semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, grup 1 bangun lebih awal. Pengaturan penerbangan sudah siap, semuanya akan berlangsung secara rahasia. Ketika mereka kembali ke kota Jing, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat sedikit di pagi hari. Tao Cheng datang bersama anak buahnya untuk menjemput Lin Yi. Melihat kepala suku dibawa kembali, Tao Cheng menepuk bahu Lin Yi. Kamu benar-benar telah melampaui dirimu sendiri, sebuah pencapaian besar lainnya. Berhentilah memujiku, itu hanya kebetulan. Baiklah, cukup basa-basinya, masuk mobil dulu. Lin Yi mengangguk, memimpin grup 1 masuk ke dalam mobil, dan kembali dengan tenang ke Brigade Pengawal Pusat. Karena mereka membawa serta kepala suku, Liu Hong secara pribadi keluar untuk menyambutnya, dengan seorang penerjemah di sisinya. Selain itu, Qiu Yuluo dan para ketua tim dari grup 5 hingga 8, bersama dengan tokoh-tokoh veteran, juga hadir di sisinya. Di antara mereka, He Suchun tampak sangat menonjol. Melihat He Suchun, Lin Yi tetap sangat tenang. Tidak menunjukkan tanda-tanda akan memberitahu musuh. Melihat jam, saat itu sudah lewat pukul 8 pagi. Pertemuan itu berlangsung pukul 8 malam, memberinya waktu 12 jam untuk bersiap-siap. Waktu yang cukup. Setelah basa-basi singkat, Tao Cheng mengantar kepala suku untuk beristirahat. Meskipun pekerjaan dekripsi sangat mendesak, karena mereka adalah tamu saat tiba, mereka tidak dapat langsung ditugaskan untuk bekerja. Keramah tamahan dasar harus tetap dijaga. Setelah menyerahkan orang tersebut, kelompok 1 pun merasa lega. Misi tersebut dianggap sukses sepenuhnya. Untuk periode mendatang, sebaiknya ada waktu untuk beristirahat. Pergi dan tunggu aku di kantor. Lin Yi memberi instruksi kepada grup 1, dan bersama Qiu Yuluo, menuju ke kantor Liu Hong. Ini juga merupakan prosedur standar. Setelah menyelesaikan misi, mereka selalu harus segera melapor ke sini. Dalam panggilan telepon tadi,
Anda menyebutkan bertemu dengan orang-orang Mamen, jadi itu berarti mereka juga tahu tentang ini, kata Liu Hong. Mungkinkah ada pengkhianat di pihak kita? Itu bukan dari pihak kita, kemungkinan besar dari pihak tentara Tuhan. Lin Yi tidak mengungkapkan masalah terkait He Suchun. Melihat situasi saat ini, He Suchun mungkin bukanlah informan Mamen. Operasi yang mereka lakukan sangat rahasia sehingga bahkan anggota grup 5 hingga 8 mungkin tidak mengetahuinya, jadi He Suchun tidak mungkin menjadi informan mereka. Ini pasti masalah yang berasal dari dalam tentara Tuhan. Mamen ini, mereka benar-benar ada di mana-mana, seru Liu Hong. Jika mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu, mereka tidak akan disebut Mamen. Lagi pula, mereka dikenal karena kemampuan kecerdasan mereka, kata Qiu Yuluo. Lin Yi mau tak mau setuju dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika berbicara soal kecerdasan, Mamen benar-benar punya caranya sendiri. Apakah insiden dengan Afluo itu perbuatanmu? Liu Hong menatap Lin Yi dan berkata. Bab 3258. Kesimpulan. Kalian semua tahu tentang ini. Lin Yi tertawa dan berkata. Kecerdasan kita tidak lemah, iya. Kedua lengan dan kaki patah, hal semacam itu, tidak ada orang lain selain kamu yang mau melakukannya. Meskipun bukan mereka yang memulai, mereka tetap terhubung dengannya, jadi wajar jika ada hutang yang harus dilunasi dengannya. Lin Yi menatap Liu Hong. Beritanya belum tersebar, kan? Kau ingin merahasiakan ini. Jangan sampai terungkap dulu. Liu Hong mengangguk dan tidak membahasnya lebih lanjut. Baiklah, itu saja untuk hari ini, kata Liu Hong. Misi pendaratan di pulau untuk grup 3 hampir selesai, selanjutnya kita akan mengirim grup 4, lalu grup 1 dan 2. Tidak masalah. Setelah berbincang sebentar, Lin Yi dan Qiu Yuluo pun pergi. Apakah kamu punya rencana nanti? Tanya Qiu Yuluo. Kembali mengadakan pertemuan dengan grup 1. Luangkan waktu malammu, aku akan mentraktirmu makan malam. Lin Yi mengangkat bahu. Mungkin tidak bisa hari ini, mungkin besok, atau saat grup 3 kembali. Itu juga tidak masalah. Qiu Yuluo tidak terlalu memikirkan waktunya, mereka bertukar beberapa patah kata, lalu berpisah. Lin Yi kembali ke kantornya, di mana semua orang dari grup 1 sedang menunggunya. Kak Lin, apakah ada misi baru lagi? Tanya Xiao Bing. Bukan misi baru, hanya menyelesaikan beberapa hal saja. Pekerjaan penutup. Kelompok 1 tampak bingung, tidak mengerti maksud Lin Yi. Coba selidiki He Suchun dari grup 7, kata Lin Yi. Dia punya kakak laki-laki bernama He Sudong, keduanya bukan orang yang bersih. Tidak satu pun dari keduanya bersih. Kelompok 1 agak terkejut. Lin Yi mengangguk dan berkata. Pemimpin tim Chen ditangkap, data peralatan bocor, dan grup 2 diserang, mereka terlibat. Setelah mendengar kata-kata Lin Yi, kelompok 1 pun mengerti. Mereka berdua adalah mata-mata di dalam Brigade Pengawal Pusat. Saudaranya bukan dari Brigade Pengawal Pusat, bagaimana dia bisa terlibat? Zhao Yunhu bergumam. Seorang perantara, yang menyampaikan informasi, jika tidak, akan sulit untuk menyebarkan informasi. Kelompok 1 agak terkesan dengan pengaturan tersebut. Metode operasi seperti itu sangat sulit untuk diungkap. Sambil berbicara, Lin Yi mengirimkan informasi yang dikumpulkan oleh Liang Xianghe ke obrolan grup mereka. Berikut beberapa informasi tentang mereka, saya sudah mengirimkannya ke grup, silakan lihat. Kelompok 1 segera mengambil ponsel mereka dan melihat data yang dikirim Lin Yi. Mereka pernah mendengar sedikit tentang He Suchun, tetapi hanya mengenal dirinya saja, tidak banyak tentang hal lain yang berkaitan dengannya. Pria ini cukup mengesankan, keluarganya memiliki monopoli di industri film, kata Xiao Bing. Tidak hanya industri film, mereka juga memegang posisi penting di bidang fashion dan hiburan, tambah Yu Xing. Bos, apa rencana Anda? Tanya Shao Jianfeng. Aku sudah memasang jebakan untuknya, aku akan menemuinya malam ini, kata Lin Yi. Kau dan Surpas tetap di sini dan awasi dia. Sui Qiang, Xing, kalian berdua berpasangan dan awasi He Sudong. Xiao Bing, Hu Zi, kalian berdua periksa bar KT, dan yang lain ikuti petunjukku. Setelah mengatur tugas-tugas, kelompok 1 mulai bekerja, semua orang sibuk. Lin Yi mengirim pesan kepada Liang Ruoxu, secara singkat memberikan informasi terbaru tentang situasi dari sudut pandangnya. Dia berencana mengunjungi rumah sakit terlebih dahulu, lalu pergi menemuinya dan anaknya. Setelah meninggalkan Brigade Pengawal Pusat, Lin Yi mengantar Luoqi ke rumah sakit dan juga membelikan makan siang. Sambil membawa barang-barang itu, dia tiba di bangsal, di mana dia menemukan Luoqi sedang menonton drama. Sejumlah barang tergeletak di atas meja, yang paling mencolok adalah separuh kepala bebek di sampingnya. Ini terjadi di rumah sakit, jika ini terjadi di sanatorium, para perawat akan memarahinya sampai telinganya berdenging. Lin bro, kau kembali. Lin Yi mengangguk, menutup tirai untuknya, dan membuka jendela untuk ventilasi. Seharusnya sudah hampir sembuh sekarang, kan? Saya tidak merasakan masalah apapun, kata Luoqi.
Saya ingin keluar dari rumah sakit dan memulihkan diri di rumah, tetapi dokter tidak mengizinkan saya. Lin Yi mendekatinya, memeriksa pergelangan tangannya, dan mendapati denyut nadinya jauh lebih stabil. Lin Yi juga memeriksa luka tersebut, yang ternyata sembuh lebih baik dari yang dia duga, jadi dia tidak khawatir. Kurangi makan itu, perbanyak jalan kaki. Baiklah, kata Luoqi. Lin bro, kudengar kalian mulai menangkap para pengkhianat. Sudah selesai mengurus hal-hal di luar, sekarang saatnya menangani masalah internal. Oh, aku berharap aku juga bisa pergi. Istirahatlah dan pulihkan diri di sini, Lin Yi tersenyum dan berkata. Aku lihat ada cukup banyak pria tampan di rumah sakit, perhatikan baik-baik, mungkin kamu akan menemukan seseorang. Karena sudah lama dekat denganmu, standarku jadi lebih tinggi, menemukan pasangan itu sulit. Lalu, menua sendirian. Ah, Lin bro, jangan mengutukku. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, baiklah, lanjutkan menonton dramamu, aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, cukup berbaring saja. Setelah berbincang sebentar, Lin Yi pergi dan berkendara ke tempat Liang Xianghe. Karena tahu Lin Yi akan datang, Liang Xianghe telah menyiapkan tehnya. Bagaimana kondisi cedera Anda? Jauh lebih baik, kata Lin Yi. Jika aku tidak bertemu dengan anak buah Mamen hari itu, keadaan tidak akan seperti ini. Aku pernah mendengar beberapa hal tentang pria berbaju hitam, kata Liang Xianghe. Mereka bilang dia bisa mengimbangi kamu. Lin Yi mengangguk dan berkata dengan serius. Kami pernah bertarung bertahun-tahun yang lalu, saat itu saya hampir tidak pernah menang melawannya, tetapi beberapa tahun terakhir ini, pertarungan kami cukup seimbang, dia lawan yang tangguh. Tidak banyak orang di levelmu yang bisa bersaing setara denganmu. Mengingat dia berasal dari Mamen, bisa dimengerti mengapa dia bisa melakukan itu, kata Lin Yi. Liang Xianghe mengangguk dan bertanya. Bagaimana kabar saudara-saudara He? Kami punya bukti, akan saya kirimkan nanti. Lin Yi berkata. Sebelum tengah malam nanti, kita bisa menangkap keduanya, masalah sebenarnya adalah bagaimana cara menghadapi mereka. Dalam keadaan normal, ini tidak akan menjadi masalah. Namun Lin Yi tidak ingin memperbesar masalah ini, lebih memilih untuk menyelesaikannya secara pribadi, karena jika tidak, hal itu bisa menimbulkan masalah bagi Liang Xianghe. Saya sudah berbicara dengan mantan komandan regu, asalkan mereka mengaku, memberitahu keluarga mereka, dan menanganinya secara pribadi. Itu pendekatan yang bagus, kata Lin Yi. Jika mereka tidak ingin keluarga mereka hancur, mereka seharusnya tidak berani angkat bicara. Yang perlu dilakukan sekarang adalah menjaga agar mereka tetap tenang, untuk menghindari kepanikan, kata Liang Xianghe. Saya sudah mengerahkan orang-orang, mereka tidak bisa bergerak, nasib mereka sudah ditentukan. Bab 3259. Perjuangan. Saya percaya Anda mampu menangani masalah ini. Liang Xianghe berkata, begitu kalian menangkap mereka, interogasi mereka secara menyeluruh. Mungkin ada orang lain yang juga berbuat jahat. Memang, hal ini perlu diselidiki secara menyeluruh. Baiklah, silakan urus urusanmu. Kata Liang Xianghe. Dampak dari insiden ini tidak akan kecil. Saya akan menangani hal-hal selanjutnya, kalian semua fokus saja pada penangkapan orang-orang tersebut. Dipahami. Setelah memberi instruksi kepada Liang Xianghe, Lin Yi kembali ke mobilnya. Saat itu sudah lewat pukul 3 sore. Informasi dari tim 1 mulai berdatangan satu demi satu. Keberadaan saudara-saudara He Suchun benar-benar dirahasiakan. Mereka seperti domba yang akan disembelih, tidak bisa melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Tugas selanjutnya adalah menangani KT Bar. Ini adalah markas tentara Tuhan dan harus dibersihkan, meskipun akan memakan waktu. Dering-dering-dering. Pada saat itu, telepon Lin Yi berdering, itu Xiao Bing yang menelepon. Bos, kami telah memastikan keberadaan pemilik KT Bar. Baiklah, pertahankan posisi Anda untuk sementara. Ikuti instruksi saya selanjutnya. Dipahami. Semua hal telah diselidiki secara menyeluruh, sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk penangkapannya. Satu-satunya masalah adalah KT Bar. Ini adalah benteng pertahanan mereka, dan pastinya tidak sedikit orang yang terlibat. Tidak realistis untuk menangkap semuanya dalam satu hari. Tangkap pemiliknya dulu, sisanya akan kita urus nanti. Lin Yi mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja, meninjau semuanya sekali lagi. Barulah setelah memastikan tidak ada kelalaian, ia merasa tenang. Kemudian, Lin Yi menelepon Qiu Yuluo dan Tao Cheng. Dia bisa mengatasi saudara-saudara He sendirian, tetapi KT Bar sangat cocok untuk mereka hadapi. Mereka juga pantas mendapatkan sebagian penghargaan. Excellent Era Communication berlokasi di kawasan CBD utama kota Jing. Sebagai perusahaan media terbesar di negara ini, sumber daya yang dimilikinya sungguh di luar imajinasi orang biasa. Tempat ini juga sering menjadi tempat nongkrong para paparazzi dan penggemar. Dengan kesabaran yang cukup, menemukan selebriti di sini cukup mudah. Pemegang saham terbesar perusahaan ini adalah He Sudong.
Dia memiliki pengaruh yang cukup untuk berdampak pada seluruh industri hiburan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perilisan sebuah film bergantung pada persetujuannya. Begitu banyak pembuat film, setibanya di kota Jing, pertama-tama memberikan penghormatan di sini. Jika tidak, mereka akan menemui jalan buntu. Di kantor, saudara-saudara He duduk di sofa. Kakak, apakah mereka sudah bilang alasan mereka mencariku? Tanya He Suchun. Tidak, mereka hanya menyebutkan bahwa itu adalah sesuatu yang penting yang perlu mereka diskusikan denganmu. He Sudong, yang duduk di sampingnya, bertubuh kurus, berambut pendek, berwajah tegas, dan tampak agak mengintimidasi. Dibawa kembalinya Chief Tain menunjukkan bahwa misinya gagal. Pertemuan saat ini terlalu berisiko. He Sudong meliriknya, risiko seperti apa yang kau maksud? Banyak hal terjadi akhir-akhir ini, kontak yang sering bisa dengan mudah diketahui. Kalian hanya bertemu untuk minum-minum, apa yang mungkin terjadi, kata He Sudong. Saya menduga urgensi ini muncul karena kegagalan rencana yang berulang. Sampaikan saja pemikiran Anda dan sarankan untuk tidak menghubungi lagi dalam waktu dekat. He Suchun mengangguk, sependapat dengan pemikiran tersebut. Semua kejadian baru-baru ini diatur oleh Lin Yi itu, kan? Memang, tanpa dia, semuanya akan berjalan lancar, kata He Suchun. Dia disebut ketua tim berprestasi bukan tanpa alasan. Seorang penyusup yang merepotkan, ejek He Sudong. Dengan dukungan dari Liang Xianghe dan prestasinya, dia tak tertandingi bagi kami. Jangan khawatir, aku tidak berencana untuk berkonfrontasi dengannya. Setelah itu, He Sudong berdiri. Aku ada janji makan malam ini. Telepon aku setelah selesai. Waktu berlalu begitu cepat, dan sekitar pukul 5.30, Lin Yi mengantar Liang Ruoxu pulang kerja. Ada misi lain. Aku belum melihatmu sejak kau kembali, tanya Liang Ruoxu setelah masuk ke dalam mobil. Lin Yi tidak menyebutkan apapun tentang dirinya dan Liang Xianghe kepadanya. Lagi pula, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Hanya menyelesaikan beberapa hal yang belum tuntas, perlu ditangani. Apakah semuanya sudah beres sekarang? Belum, masih sibuk sebentar di malam hari. Kau selalu tampak begitu misterius. Liang Ruoxu tidak banyak bertanya tentang urusan Brigade Pengawal Pusat. Banyak hal yang dirahasiakan, bahkan anggota keluarga pun tidak bisa terlalu banyak mengorek informasi. Sesampainya di rumah, makan malam sudah tersaji di meja. Jarang sekali Liang Chunxiao dan Shen Sui tidak memiliki acara makan malam bersama, sehingga tercipta suasana makan malam keluarga yang meriah. Sekitar pukul 7, menyadari waktu sudah menunjukkan, Lin Yi meletakkan sumpitnya. Ayah, Ibu, aku ada urusan. Aku akan keluar sebentar, akan kembali nanti. Waktunya tepat sekali, aku akan ikut denganmu, aku perlu membeli sebungkus rokok, kata Liang Chunxiao. Lin Yi terdiam sejenak. Biasanya, rokok ayah mertuanya dipasok dari dalam, tidak perlu dibeli. Fakta bahwa dia ingin membelinya sendiri berarti ada sesuatu yang tidak beres. Tentu. Mereka berdua mengenakan sepatu dan pergi, masuk ke lift bersama-sama. Ayah, ada yang ingin ayah sampaikan. Apakah kamu akan bergerak? Pada pukul 8. Tidak ada yang istimewa, hanya sekadar pengingat, kata Liang Chunxiao. Keluarga He memiliki pengaruh, jika seseorang datang memohon setelahnya, siapapun dia, jangan beri mereka kesempatan. Mendengar itu, Lin Yi mengerti tujuan Liang Chunxiao ikut serta. Itu adalah bentuk dukungan. Baiklah, Lin Yi tersenyum dan berkata. Bagaimana jika mereka menawarkan sesuatu? Lin Yi sudah memahami nuansa situasi tersebut. Keluarga He kemungkinan besar tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Liang, atau bahkan mungkin berada di pihak yang berlawanan. Jika tidak, situasi ini tidak akan terjadi. Namun, tidak ada yang mutlak, dengan manfaat yang cukup, apapun bisa dinegosiasikan. Tidak ada yang akan berhasil. Liang Chunxiao menepuk bahu Lin Yi, ikuti saja prosedur normal. Baiklah kalau begitu. Lin Yi berkata, Ayah, masih ada pekerjaan penangkapan, ketika waktunya tiba, kirim beberapa orang ke sana. Sebaiknya kita lewati saja urusan ini, urusan yang berkaitan dengan Brigade Pengawal Pusat Anda bukanlah sesuatu yang seharusnya kita campuri, atau nanti akan menyebar rumor. Mengerti? Sebelum pergi, Liang Chunxiao memberikan beberapa nasihat lagi, lalu Lin Yi pun pergi dengan mobilnya. Pada pukul 7.48, dia tiba di KT Bar. Lin Yi memiliki kesan tertentu tentang bar ini, dia pernah minum di sana sebelumnya. Setelah dipikir-pikir, hal itu terasa agak ironis. Dengung-dengung-dengung. Radio di dalam mobil mengeluarkan suara berderak dan statis. Bos, sekitar 10 menit lagi, He Suchun akan tiba di KT Bar, kata Zhang Chaoyue. Bagus. Setelah percakapan singkat itu, Lin Yi menyingkirkan radio dan diam-diam memantau setiap gerakan di sekitar bar. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah Audi A6 hitam parkir di depan bar. Senyum terukir di bibir Lin Yi, seperti ikan yang tertangkap kail. Bab 3260.
Pedang Damokles. Tatapan Lin Yi tertuju pada 6 yang mendekat. He Suchun memarkir mobilnya, sebatang rokok di tangan, lalu keluar dengan santai. Dia tampak seperti orang biasa. Melihat bahwa waktunya sudah tepat, Lin Yi melepaskan sabuk pengamannya dan berjalan menuju He Suchun. "Yo, Kakak Chun." Mendengar seseorang berbicara, He Suchun mendongak. Ia terkejut mendapati orang yang berjalan menghampirinya adalah Lin Yi. Seketika itu juga, firasat buruk muncul dalam dirinya. Namun, ia tidak menunjukkannya di wajahnya, tetap sangat tenang. Ketua tim Lin juga ada di sini. He Suchun berjalan mendekat dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. "Baru saja menyelesaikan tugas, lalu datang ke sini untuk bersenang-senang dan bersantai. Mengapa kamu sendirian, di mana yang lain?" "Mereka akan segera datang," kata Lin Yi sambil tersenyum. "Hari ini adalah hari spesial, mari kita bersenang-senang bersama. Aku akan mengatur semuanya." Tidak perlu, kalian semua rayakan bersama-sama, aku tidak akan mengacaukan pesta," kata He Suchun sambil tersenyum. "Akhir-akhir ini aku agak tertekan, aku akan minum sebentar lalu pergi." He Suchun sangat menyadari bahwa sejak saat ia melihat Lin Yi, urusan hari ini telah berakhir. "Bagaimana mungkin? Kamu bukan orang luar, kita harus menikmati ini bersama." Lin Yi merangkul bahu He Suchun, dan yang terakhir menegang, menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri. "Jika menurutmu di sini terlalu berisik, kita bisa pergi ke tempat yang lebih tenang." "Di tempat yang lebih tenang? Saya menemukan tempat baru, lingkungannya bagus, tidak banyak orang, sempurna untuk pertemuan pribadi." Secara samar-samar, He Suchun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hubungannya dengan Lin Yi tidak begitu baik, mereka hanya sekadar kenalan. Sekalipun mereka berpapasan secara tidak sengaja, sapaan sederhana atau tawaran untuk membayar tagihan sudah cukup. "Tidak perlu semua ini. Tidak perlu repot-repot, minum di sini saja sudah cukup." "Kenapa? Kakak Chun, apa kau tidak mau pergi?" Lin Yi menatapnya dan berkata, "Atau kau sudah mengatur pertemuan dengan seseorang di sini? Apakah itu sebabnya kau tidak mau pergi?" Ekspresi He Suchun berubah, "Siapa yang mungkin kutemui? Aku hanya di sini sendirian, minum untuk bersantai. Karena kamu tidak mengatur pertemuan dengan orang lain, ikutlah bersama kami." Lin Yi memegang erat He Suchun, tidak memberinya kesempatan untuk melawan, dan mereka berdua duduk di kursi belakang. Pada saat itu, Zhang Chaoyue, yang telah menunggu di dekat situ, masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi. Begitu berada di dalam mobil, suasana tiba-tiba menjadi hening, sebuah kesadaran mengejutkan menghantam hati He Suchun. "Ketua tim Lin, kita akan pergi kemana?" "Restoran Taihe," jawab Lin Yi dengan tenang. Dia tercengang. He Suchun duduk termenung di kursi belakang. "Kakak laki-laki sedang makan malam di restoran Taihe hari ini. Itu bukan tempat yang cocok untuk minum-minum, kan? Apakah kita minum atau tidak, itu tidak relevan, semakin banyak orang yang hadir, semakin meriah suasananya." Dalam sekejap, He Suchun mengempis. Seolah-olah seluruh semangatnya lenyap pada saat itu. Dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. 40 menit kemudian, Zhang Chaoyue mengantar mereka ke restoran Taihe. Sebagai salah satu dari sedikit tempat usaha yang berusia seabad di kota Jing, reputasi restoran Taihe sudah dikenal luas. Setiap hari, tempat itu menjadi tuan rumah bagi hampir semua kalangan elit bisnis. Bahkan Shen Sui pun sering datang ke sini. Ketika mobil berhenti, seluruh rombongan, kecuali Xiao Bing dan Zhao Yunho, sudah berkumpul. Melihat susunan pemain ini, He Suchun tampak seperti kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya sendiri, menangani masalah ini adalah hal yang mustahil. Hanya jika keluarganya ikut campur, mungkin ada sedikit peluang. Untuk sesaat, He Suchun merasa Lin Yi adalah pedang Damokles yang menggantung di atas kepala semua orang. Siapapun yang memiliki pikiran pemberontak akan dihancurkan tanpa ampun. Sesampainya di tempat tujuan, Lin Yi merapikan pakaiannya dan keluar dari mobil. "Bos, kami menemukan sesuatu," kata Yu Xing. "Apakah dia sudah tahu?" "Tidak, tapi kami bertemu dengan kakak ipar keempat." "Hah? Kakak ipar keempat?" Lin Yi berkata, "Kakak ipar keempat yang mana?" "Orang yang menjalankan perusahaan media tersebut." "Jadi dia adalah si tua." Lin Yi bergumam sendiri, tanpa mengatakan apapun lagi. Kehadiran Yan Qi tidak terduga, namun juga masuk akal. Meskipun fokus mereka berbeda, mereka berada di industri yang sama. Mengingat pengaruh He Sudong di industri ini, kedatangannya ke sini untuk bertemu dan makan bersama adalah hal yang cukup wajar. "Kalian semua tunggu di sini, aku akan naik sendirian." Karena situasinya yang rumit, Lin Yi tidak ingin membuat keributan. Lagi pula, ada orang lain di acara makan malam itu, dan dia tidak ingin mereka tahu tentang hal ini. Dipahami. Setelah mengamati area sekitar, Lin Yi berjalan menuju kamar 302 di restoran Taihe. Sementara itu, di ruangan pribadi, selusin orang sedang bersulang dan mengobrol.
Mereka yang hadir sebagian besar adalah tokoh-tokoh penting di industri hiburan. Meskipun perusahaan Yanqi memiliki pengaruh di Zonghai, pengaruhnya terbatas pada wilayah tersebut, dan didukung oleh pengaruh Lin Yi. Dalam skala nasional, hal itu hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah. Di antara orang-orang ini, Yanqi bukanlah seorang VIP. Hanya mereka yang samar-samar menyadari statusnya yang memperlakukannya dengan sopan selama makan. Presiden Yan, saya sudah menonton film Anda, film itu sangat mengesankan. Kata He Sudong. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya merasa film ini bisa dengan mudah menghasilkan lebih dari 1 miliar. Dengan kata-kata Anda, Presiden He, saya merasa tenang. Yanqi tersenyum dan mengangkat gelasnya. Presiden He, izinkan saya bersulang untuk Anda. He Sudong tidak bergerak, bahkan tidak meraih gelas itu. Namun film ini memiliki beberapa kekurangan. Jika tidak diperbaiki, film ini mungkin akan kesulitan untuk dirilis. Mendengar itu, ekspresi Yanqi berubah. Perilisan film tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusannya. Ucapan itu merupakan pengingat yang jelas baginya. Presiden He, Anda adalah seorang ahli di bidang ini, tentu lebih berpengalaman daripada saya. Jika ada yang salah, mohon beri kami petunjuk. Kita semua berada di pihak yang sama, saya tidak akan menahan nasihat. Tapi mari kita fokuskan pertemuan ini sebagai acara sosial, mari kita hindari pembicaraan bisnis. Maksud He Sudong sudah jelas, dia tidak ingin membahas bisnis hari ini. Jika Yanqi tulus, dia harus mencari pembicaraan pribadi. Hasil dari percakapan tersebut bergantung pada tindakannya. Namun, dia tidak menunjukkan emosi yang tidak biasa. Baiklah, tidak ada pembicaraan bisnis hari ini. Yanqi mengangkat gelasnya lagi, dan kali ini, He Sudong juga mengangkat gelasnya. Gelas mereka beradu, Yanqi meneguk minumannya, tetapi He Sudong hanya menyesapnya sedikit. Orang-orang lain di ruangan itu tersenyum tipis, seolah merasa geli. Tampaknya ia menikmati keadaan sulit yang dialaminya. Mereka semua tahu bahwa Yanqi memiliki pengaruh di Zonghai. Namun ini adalah kota Jing, jika dia ingin mengembangkan bisnisnya di sini, dia harus mengikuti aturan yang berlaku. Presiden He, semuanya, saya perlu permisi sebentar ke kamar mandi. Setelah menyampaikan alasan yang diberikannya, Yanqi berdiri dan meninggalkan meja. Namun begitu ia melangkah keluar dari ruangan pribadi itu, ia langsung terhenti di tempatnya. Karena dia melihat Lin Yi. Bab 3261. Pemusnahan 9 generasi. Kenapa kamu ada di sini? Melihat Lin Yi, Yanqi terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Terkejut sekaligus gembira. Di sini untuk menangkap seseorang. Menangkap seseorang. Ekspresi Yanqi berubah. Secara naluriah, dia menoleh dan melirik kembali ke ruangan pribadi tempat dia berada. Orang yang kamu tangkap ada di dalam. Lin Yi mengangguk. Yanqi yang cerdas menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi Lin Yi begitu tenang, itu sama sekali tidak terlihat wajar. Apakah kamu tahu aku ada di sini tadi? Orang-orang di bawah sudah mengetahuinya. Lin Yi menatap Yanqi dan berkata, jangan repot-repot makan makanan ini, kata Lin Yi. Kau turun duluan. Orang-orangku ada di bawah, mereka akan menjagamu. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Apakah Anda perlu saya memanggil orang itu? Tidak perlu, saya bisa melakukannya sendiri. Yanqi tak berani berkata apa-apa lagi kepada Lin Yi. Aku akan masuk ke dalam dan mengambil tasku, ada banyak struk di dalamnya, jangan sampai hilang. Baiklah. Yanqi berbalik dan kembali, mengambil tasnya, lalu kembali ke sisi Lin Yi. Aku akan turun sekarang. Setelah berbicara, Yanqi mencium pipi Lin Yi, lalu berjalan menuruni tangga dengan sepatu hak tingginya. Tanpa disadari, lebih dari setengah jam berlalu, orang-orang keluar masuk ruangan pribadi tersebut. Lin Yi berdiri di sudut yang relatif tidak mencolok, sehingga tidak menarik perhatian siapapun. Tepat saat itu, pintu kamar pribadi terbuka lagi. Orang yang keluar adalah He Sudong, ditemani oleh orang lain. Wajah keduanya memerah, jelas sekali mereka minum terlalu banyak. Kemana Yanqi pergi? Sudah lama sekali dan belum juga kembali, gumam He Sudong. Mungkin dia sedang mengurus urusan di lantai bawah, apa kau tidak melihat dia mengambil tas itu? Pasti ada sesuatu yang penting, kata pria yang mendampinginya. Yanqi itu, dia benar-benar penuh pesona. He Sudong menghela napas. Sudah lama saya tidak melihat wanita secantik ini, bahkan artis-artis di perusahaan kami pun tak bisa menandinginya. Haha, jangan khawatir Presiden He, dia akan datang sendiri kepada Anda, kecuali jika dia tidak ingin bekerja di industri ini lagi. Dengarkan kata-katamu, meskipun dia datang kepadaku, itu hanya untuk urusan bisnis. Aku tidak seperti yang kau pikirkan, haha. He Sudong tertawa riang. Sambil berbicara, keduanya berjalan ke kamar mandi, Lin Yi mengikuti dengan santai. Mendorong pintu hingga terbuka, lalu masuk ke dalam bilik.
He Sudong hendak berbalik dan mengunci pintu, tiba-tiba menyadari pintu telah dibuka. Melihat Lin Yi, wajah He Sudong langsung berubah. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul. Meskipun dia belum pernah bertemu Lin Yi sebelumnya, dia pernah mendengar namanya dari He Suchun. Sekarang, dengan sosok itu muncul tepat di depannya, mustahil untuk tidak merasa gugup. Namun ia berusaha tetap tenang, tidak menunjukkan emosi yang aneh. Anda, He Sudong hendak berbicara tetapi tiba-tiba berhenti. Belati Lin Yi menempel di lehernya, membuatnya pucat pasi karena ketakutan, hampir tak berani bernapas. Dia mengangkat kepalanya, tidak berani lalai. Dengan gemetar, dia berjalan keluar dari kios, dan Lin Yi secara naluriah meletakkan belati di punggung bawahnya. Tidak diperhatikan oleh orang lain di restoran tersebut. Jantung He Sudong berdebar kencang, terasa seperti dentuman genderang, bahkan langkahnya pun goyah. Siapa kamu, apa yang kamu inginkan? Presiden He, pada titik ini, mengatakan hal-hal ini tidak ada artinya. Lin Yi berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun kita belum pernah bertemu, kau tahu betul siapa aku, jagalah harga dirimu. He Sudong tidak berkata apa-apa lagi. Pada titik ini, kata-kata menjadi tidak berguna. Selangkah demi selangkah, dia berjalan keluar dari hotel. Di luar hotel, melihat beberapa anggota Brigade Pengawal Pusat, ekspresi He Sudong semakin memburuk. Zhang Chaoyue dengan spontan membuka pintu mobil, dan begitu melihat He Suchun duduk di belakang, kaki He Sudong langsung lemas. Dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Singkirkan mereka dulu. Dipahami. Sambil mengangguk, seluruh anggota tim masuk ke dalam mobil. Lin Yi berbalik dan berjalan ke mobil terakhir, tempat Yan Qi duduk di kursi penumpang. Apa yang sebenarnya terjadi, membuatku sangat takut. Biasanya, saat bersama Lin Yi, dia hanya melihat sisi cerianya. Melihatnya begitu serius sekarang membuat Yan Qi cemas, dan juga takut. Dia khawatir telah merusak rencananya. He Sudong adalah orang yang mencurigakan, saya datang ke sini untuk berurusan dengannya. Hah? Dia di level berapa? Butuh penanganan pribadi Anda. Meskipun levelnya tidak tinggi, kejahatannya signifikan. Di zaman dahulu, hal itu akan berarti kepunahan 9 klan. Yan Qi bergidik, samar-samar menduga sesuatu. Pemusnahan 9 klan. Dan Lin Yi sendiri datang untuk menangkapnya. Jika dia masih tidak bisa menebak apa itu, dia akan menjadi orang bodoh. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu di jamuan makannya. Air di dunia ini terlalu dalam. Apakah aku merusak rencanamu? Tanya Yan Qi ragu-ragu. Bagaimana mungkin kau melakukan itu? Lin Yi tersenyum dan berkata, saat mereka memberitahuku, aku juga sedikit terkejut. Jangan berbohong padaku, jika aku benar-benar merusak rencanamu, aku akan merasa bersalah. Jika kamu memang merusak mereka, merasa bersalah tidak akan membantu. Tapi kamu bisa memikirkan cara untuk memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaikinya? Yan Qi tersenyum licik, aku akan memberimu kesempatan untuk menghukumku. Haha, itu ide yang bagus. Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Tapi ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu sebelumnya, kata Lin Yi. Jika dalam beberapa hari ke depan ada yang bertanya tentang He Sudong, jangan katakan apapun, cukup beritahu mereka bahwa Anda mengenal saya, dan untuk masalah apapun, biarkan mereka datang kepada saya. Yan Qi menggigil, bahkan bulu kuduknya berdiri. Rasanya seperti dia terseret ke dalam sebuah peristiwa monumental. Mengapa kamu masih murung? Aku khawatir aku telah merusak rencanamu, kata Yan Qi. Seandainya aku tahu, aku tidak akan mengundangnya makan malam. Anda yang mengatur pertemuan ini. Yan Qi mengangguk, film baru kami baru saja dirilis, ada beberapa masalah kecil yang masih menghambat, jadi saya mengatur jamuan makan ini, untuk menjalin jaringan dengan rekan-rekan lokal. Lagi pula, He Sudong memiliki pengaruh yang cukup besar di industri ini, koneksi jaringan ini sangat penting. Jelas bukan orang baik. Hah, di industri ini, orang baik itu langka. Yan Qi menepuk kakinya dan berkata, apa kau tidak lihat aku memakai celana hari ini? Dasar orang tak berguna, jelas bukan orang baik. Istirahatlah yang cukup nanti, aku akan membantumu menyelesaikan masalah film itu. Tidak perlu, aku akan mengurusnya sendiri, kata Yan Qi. Dengan bergantung padamu untuk segalanya, hidup terasa kurang bermakna. Lin Yi tersenyum, baiklah, tangani saja sesuai keinginanmu, aku tidak akan ikut campur. Beberapa menit kemudian, Lin Yi berkendara ke hotel. Aku ada urusan lain, tidurlah lebih awal. Yan Qi mencium pipi Lin Yi. Aku akan menunggumu kembali. Bab 3262. Panggilan dari keluarga He. Setelah mengantar Yan Qi pergi, Lin Yi menelepon Qiu Yuluo. Mereka juga berhasil di pihak mereka. Mereka menangkap pemilik KT Bar dan sedang melakukan interogasi. Karena mereka berdua yang menangani hal ini, Lin Yi tidak berencana untuk terlibat lebih jauh. Jadi, dia berkendara untuk bertemu dengan tim 1. 1 jam kemudian,
Lin Yi berkendara ke pinggiran kota. Kedua saudara laki-laki He dibawa ke daerah kumuh yang dijadwalkan untuk dihancurkan. Saat itu tengah malam, gelap gulita. Keduanya diikat ke kursi, sementara tim satu hanya berdiri di samping. Interogasi belum dimulai. Melihat Lin Yi mendekat, keduanya, pucat pasi, dipenuhi rasa takut. Tidak perlu gugup. Katakan saja apa yang Anda ketahui, dan usahakan agar kami memberikan keringanan hukuman. Ketua Tim Lin, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi, kata He Sudong. Bagaimana kalau kita bicara? Menyuapku. Lin Yi berkata tanpa ekspresi. Uang yang mungkin Anda berikan kepada saya mungkin bahkan tidak sebanding dengan penghasilan saya dalam sehari, jadi lupakan saja. He Sudong terdiam, karena memang itulah yang ada dalam pikirannya. Biar saya perjelas, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal lain. Dengan jumlah uang yang telah Anda hasilkan, saya sama sekali tidak terkesan. Lin Yi menarik kursi dan duduk. Meskipun kita hanyalah pekerja biasa, jika kita benar-benar membandingkan aset kita, kalian bahkan tidak akan sebanding, kata Lin Yi. Saat ini, ketika saya duduk di sini, mustahil bagi saya untuk memberi Anda kesempatan lain. Singkatnya, permohonan apapun tidak akan membantu Anda, jadi jangan terlalu berharap. Katakan saja apa yang perlu dikatakan, dan jangan mempersulit diri sendiri. Keduanya tetap diam untuk waktu yang lama, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi wajah mereka menunjukkan bahwa mereka tampak pasrah menerima nasib mereka. Bagi mereka, jika orang lain yang berdiri di sana, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Namun, yang duduk di hadapan mereka adalah Lin Yi, ketua tim berprestasi Brigade Pengawal Pusat dan anak didik Liang Xianghe. Kehadirannya hampir sama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Sudah berapa lama kalian berhubungan? Tanya Lin Jiang. Lebih dari setahun, jawab He Sudong. Lin Yi menghitung dalam pikirannya dan berkata, jadi, sejak Chen Ziyi menjadi ketua tim, kalian sudah mulai berkolaborasi, kan? He Sudong mengangguk, membenarkan dugaan Lin Yi. Selain membocorkan informasi Chen Ziyi dan kepala suku, apalagi yang kau bocorkan? Data dan laporan instrumen. Berlangsung. Selain itu, sisanya tidak penting, tambah He Suchun. Ketua Tim Lin, saya akan memberitahukan apapun yang ingin Anda ketahui, tetapi saya harap Anda bersikap lunak kepada kami. Selain uang, kami dapat menawarkan keuntungan lain kepada Anda. Baik Anda maupun keluarga Liang akan mendapat manfaat. Sekali lagi, aku tidak membutuhkan hal-hal itu, jawab Lin Yi. Dan seluruh keluargamu sama sekali tidak mengancam kami. Seperti yang kukatakan sebelumnya, berhentilah memimpikannya hal-hal yang tidak bisa kau miliki, bersikap jujur adalah satu-satunya jalan keluarmu. Setelah selesai, Lin Yi berdiri dan memanggil Sui Qiang. Tetaplah di sini dan lanjutkan interogasi. Jangan abaikan detail apapun, dan cobalah untuk melibatkan beberapa orang lagi. Dipahami. Lanjutkan interogasi. Setelah mengatakan itu, Lin Yi pun pergi dengan mobilnya. Pada dasarnya semua masalah telah terselesaikan, hanya menyisakan dampak yang perlu ditangani. Sekarang tinggal melihat berapa banyak lagi yang bisa ditangkap. Adapun manfaat yang disebutkan He Suchun, Lin Yi tahu apa saja manfaat tersebut. Namun pada titik ini, hal-hal tersebut sama sekali tidak diperlukan. Dengan acara sebesar itu yang terkait dengan keluarga mereka, semua orang yang berhubungan mungkin akan terlibat. Janji yang dia berikan bisa dianggap tidak berharga. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Akan menarik untuk melihat berapa banyak lagi orang yang bisa mereka tarik dari KT Bar. Singkatnya, dengan sebagian besar pekerjaan telah selesai, Lin Yi dapat menantikan masa istirahat yang nyaman. Karena Yan Qi, setelah menyelesaikan tugasnya, Lin Yi tidak kembali ke keluarga Liang, sebaliknya, dia pergi ke hotel. Yan Qi belum tidur, masih mengenakan jubah mandi, dan menonton serial. Apakah semua urusan Anda sudah terselesaikan? Begitu melihat Lin Yi masuk, Yan Qi melompat dari tempat tidur dan menerkamnya. Sambil menggendongnya, Lin Yi berkata, aku sudah tidak dibutuhkan lagi sekarang. Apa rencana Anda untuk beberapa hari ke depan? Ada festival film universitas yang harus dihadiri, dan kemudian acara networking seperti biasa, tidak ada yang terlalu penting, jawabnya. Bukankah Anda mengatakan ada sedikit masalah dengan film tersebut? Bagaimana Anda berencana untuk menanganinya? Ini hal sepele, hanya He Sudong yang membuat masalah. Sekarang dia sedang dalam masalah, aku hanya perlu sedikit manuver untuk menyelesaikannya. Kau tidak perlu khawatir. Lin Yi mengangguk. Dia memahami karakter Yan Qi dengan baik. Yan Qi tidak akan meminta bantuannya kecuali benar-benar diperlukan. Dia memutuskan untuk membiarkan wanita itu menanganinya sendiri, selama tidak ada masalah keamanan. Setelah berbincang singkat, Yan Qi mendesak Lin Yi untuk pergi ke kamar mandi. Setelah mandi, mereka bagaikan percikan api yang menyulut bumi. Pertempuran sengit akan segera terjadi. 1.839.000 karakter dihilangkan.
Ketika mereka bangun keesokan paginya, sudah lewat pukul 10. Setelah bangun tidur, Lin Yi menghubungi tim 1 untuk menanyakan tentang interogasi tersebut. Keduanya bekerja sama dengan baik dan berbagi banyak informasi. Tidak ada kendala selama interogasi. Sesuai dugaan Lin Yi, He Suchun berasal dari Brigade Pengawal Pusat, dan mengetahui metode-metode ini. Jika dia tidak bekerja sama, dia hanya akan mencari kematian. Setelah mengakhiri panggilan, Lin Yi menelepon Qiu Yuluo. Jika dibandingkan, pemilik KT Bar lebih sulit dihadapi. Namun, tidak perlu terlalu khawatir, lakukan interogasi dengan perlahan. Pasta giginya sudah siap, ayo sikat gigi, panggil Yan Qi dari kamar mandi. Lin Yi mengangguk dan bersiap untuk membersihkan diri. Dering-dering-dering. Tepat saat itu, telepon Lin Yi berdering, itu nomor yang tidak dikenal. Ketua tim Lin, saya He Yaoming, ayah dari He Sudong dan He Suchun. Penelepon itu memperkenalkan dirinya. Ekspresi Lin Yi tetap tenang, dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Tuan He, Lin Yi terkekeh. Bagaimana kabar kesehatanmu akhir-akhir ini? Berkatmu, semuanya berjalan cukup baik, jawab He Yaoming. Aku ingin tahu apakah ketua tim Lin punya waktu. Aku sudah menyeduh teh yang enak dan ingin mengundangmu. Akhir-akhir ini saya cukup sibuk, jadi saya tidak bisa datang. Saya pasti akan berkunjung lain waktu. Pasti ketua tim Lin tidak akan menolak permintaanku ini, kan? Ini bukan soal menolak permintaan, tetapi keadaannya tidak memungkinkan, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Ini adalah saat yang sensitif, tidak pantas bagi saya untuk datang. Mohon pengertiannya, Tuan He. Setelah hening sejenak, He Yaoming merendahkan nada bicaranya. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Lin Yi tertawa dingin. Bagaimana menurutmu? Bab 3263. Kesenjangan antar manusia. Di ujung telepon sana hanya terdengar keheningan yang panjang. Lalu terdengar suara He Yaoming yang lebih dalam. Lin Yi, aku meneleponmu dan sangat menghormatimu. Jangan tidak menghormatiku. Tetua He, dengarkan nasihat saya. Jika Anda masih ingin menikmati masa pensiun Anda dengan tenang, tinggallah di rumah, minum teh, dan pergi memancing. Jika saya membiarkan Anda mengancam saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Lin Yi tidak marah, nadanya tenang, dan bahkan tersenyum tipis di sudut mulutnya. Selain mereka berdua, kau juga punya seorang putri yang, hanya dalam 2 tahun, mengubah perusahaan yang hampir bangkrut menjadi perusahaan bernilai triliunan. Kau lebih tahu daripada aku apa yang terjadi di dalam. Sekarang aku memberimu satu kesempatan, jangan bodoh. Jika suatu hari aku sedang dalam suasana hati yang buruk, bukan hanya dia, tetapi kau pun akan diselidiki. Ketahuilah kapan harus berhenti, dan jagalah harga dirimu. Kita lihat saja nanti. He Yaoming menutup telepon. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya, meletakkan teleponnya, dan bersiap untuk mencuci muka. Seseorang memanggilmu untuk membela suatu kasus. Yan Qi berdiri di samping dan bertanya. Lin Yi mengangguk, aku sudah menduganya sejak lama. Dalam perkara sebesar ini, orang yang mengajukan pembelaan haruslah orang yang sangat tangguh. Memang benar, tapi jangan khawatir, kata Lin Yi. Jika permohonan siapapun bisa berhasil, maka saya tidak perlu melakukan pekerjaan saya. Apakah ini akan memengaruhi perkembangan Anda di masa depan? Tentu tidak, kata Lin Yi. Dari sudut pandangmu, orang-orang ini tidak terjangkau, tetapi kenyataannya, mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Mendesis. Yan Qi menarik napas dalam-dalam. Dia sudah lama menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yi. Namun pada saat ini, dia benar-benar merasakan apa arti dunia yang tidak adil. Saat mengundang He Sudong makan malam, dia harus bersikap sopan dan tersenyum. Namun Lin Yi sama sekali tidak menghormati mereka yang berpangkat lebih tinggi, perbedaan pangkatnya memang sangat besar. Untungnya, dia adalah kekasihnya, memikirkannya saja sudah terasa sangat beruntung. Apa rencana Anda nanti? Yan Qi bertanya sambil menyisir rambutnya. Saya harus kembali ke rapat, setelah itu tidak akan banyak yang harus dilakukan. Mari kita bertindak secara terpisah, kata Yan Qi, urus urusan utama kalian dulu. Setelah selesai, aku akan mencarimu. Sudah kubilang, selesaikan urusan utamamu dulu, Yan Qi tersenyum pada Lin Yi. Masih banyak waktu, kita tidak akan kehilangan kontak, tetapi hati-hati, saya sudah melihat cedera pada Anda. Lin Yi tersenyum, menepuk kepala Yan Qi, dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah membereskan semuanya, keduanya pergi makan sesuatu lalu berpisah. Lin Yi kembali ke Brigade Pengawal Pusat dan bertemu dengan Liu Hong. Nak, kau telah melakukan pekerjaan hebat lagi, menghancurkan markas tentara Tuhan, sebuah pencapaian besar. Ini tidak bisa dianggap sebagai prestasi saya, pekerjaan itu dilakukan oleh Grup 2 dan Grup 4. Liu Hong tersenyum, menyalakan sebatang rokok, lalu berbalik untuk menutup pintu. Kau menangkap kedua putra keluarga He. Kamu tahu tentang itu. Penatua Lu memberitahu saya,
dan keluarga He menelepon saya pagi ini. Lin Yi tertawa, lalu bertanya dengan licik. Apakah benda tua itu mengancammu? Saya adalah Direktur Brigade Pengawal Pusat, dengan pangkat saya, mereka tidak akan berani mengancam, kata Liu Hong. Tapi sikap mereka tidak baik, untungnya tetua Lu memberitahuku sebelumnya, kalau tidak aku tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Sepertinya keluarga He masih memiliki pengaruh. Apakah kamu ingat Zhao Mo, yang kakinya patah karena ulahmu? Aku ingat, ada apa? Kekuasaan keluarga mereka serupa, tetapi setelah tindakanmu, pengaruh mereka berkurang, dan keluarga He juga mengalami kemunduran. Ternyata mereka bersekongkol, pantas saja ayah mertuaku menyuruhku untuk tidak menghormati mereka. Ini adalah kesempatan langka, harus dimanfaatkan atau akan sia-sia. Lin Yi mengangguk, setuju dengan pendekatan ini. Lagi pula, belas kasihan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Baiklah, mari kita bicara bisnis, kata Liu Hong. Sekarang setelah orang-orang itu tertangkap, saya tidak berniat untuk membawa mereka kembali. Anda harus menginterogasi mereka secara menyeluruh, tidak melewatkan informasi apapun, dan merahasiakannya sepenuhnya. Lin Yi mengangguk, aku tahu, jika ini bocor, itu akan menjadi aib bagi Brigade Pengawal Pusat, aku tidak akan mencoreng reputasiku sendiri. Memang, Liu Hong menghisap rokoknya, harus ditangani secara diam-diam. Bagaimana perkembangan di pihak Chief Tain? Chen Ziyi pergi menjemput mereka, detailnya tidak saya ketahui, tunggu saja kabarnya, jawab Liu Hong. Saya rasa kita bisa mengirim lebih banyak personel, kata Lin Yi. Kemungkinan ada hal serupa di bagian lain dunia, sebaiknya kita telusuri saja. Saya juga memikirkan hal itu, tetapi menargetkan seluruh dunia adalah tugas yang terlalu berat bagi kami, itu akan menyebabkan pemborosan tenaga kerja dan sumber daya. Liu Hong menghela napas, lalu berkata, meskipun kami adalah Brigade Pengawal Pusat, pendanaan kami terbatas, kami tidak bisa bertindak gegabah. Lalu fokuslah pada area-area kunci, seperti hutan hujan tropis itu, mungkin ada tempat-tempat serupa. Kita akan melakukan yang terbaik, anggap ini sebagai opsi cadangan, ketika saya punya waktu, saya perlu mendiskusikan ini dengan tetua Lu dan tetua Liang. Hanya itu yang ingin saya katakan, kata Lin Yi. Jika tidak ada pilihan lain, saya akan kembali. Liu Hong mengangguk, bagaimana lukanya? Kudengar sulit untuk sembuh begitu lukanya terbuka. Pemulihan berjalan lambat tetapi tidak lagi memengaruhi aktivitas. Istirahatlah yang cukup, pulihkan diri di rumah selama beberapa bulan. Lin Yi mengangguk, aku akan pergi duluan. Setelah meninggalkan Brigade Pengawal Pusat, Lin Yi menuju ke rumah sakit untuk menjenguk Luoqi. Sesampainya di sana, ia mendapati bahwa Yu Xiying, Xiao Bing, dan Zhang Chaoyue juga hadir. Mengapa kalian kembali? Saudara Qiang mengatakan tidak perlu semua orang tinggal di sini, mari kita kembali dulu, mereka masih melanjutkan interogasi, kata Xiao Bing. Lin Yi mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Luoqi. Bagaimana perasaanmu, apakah lukanya masih sakit? Jauh lebih baik, tidak ada yang terpengaruh, kata Luoqi. Kurasa aku bisa diperbolehkan pulang, terus-terusan di dalam rumah setiap hari membuatku gila. Tetaplah di sini dan pulihkan diri selama beberapa hari lagi, jika tidak, kamu akan berkeliaran tanpa tujuan. Kak Lin, kau tidak bisa berkata begitu, Xiao Bing bahkan lebih suka berkelana daripada aku. Pergi sana, aku sudah berubah, sudah lama tidak ke klub malam. Hanya karena kamu sibuk akhir-akhir ini, kalau tidak, kamu pasti akan pergi setiap hari. Baiklah, hentikan pertengkaran kalian berdua, kata Lin Yi sambil tertawa. Apakah Anda telah mengekstrak informasi penting? Belum sejauh ini, Xiao Bing mengangkat bahu, lalu berkata. Tapi saya rasa mereka mungkin tidak tahu banyak, mengingat posisi mereka. Saya rasa kita harus fokus pada orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka, kata Yu Xiying dengan sungguh-sungguh. Ini adalah kesempatan besar, jika terlewatkan, mungkin akan lebih sulit untuk menemukannya nanti. Bab 3264. Ocehan Licuhan. Lumayan, kamu sudah bisa melihat hal-hal ini, kata Lin Yi sambil tersenyum. Dibandingkan dengan mendapatkan informasi dari mereka, jauh lebih penting untuk menyeret semua orang yang terkait ke dalam masalah ini. Ngomong-ngomong, bos, apakah kita masih menindaklanjuti masalah grup Kaiji? Tanya Zhang Chaoyue. Jika mereka bisa menyingkirkanmu sekali, mereka bisa menyingkirkanmu untuk kedua kalinya. Kemungkinan besar hal itu tidak akan mengikuti mereka lagi, kata Lin Yi. Cukup periksa latar belakang mereka untuk melihat apakah Anda bisa menemukan sesuatu. Bagaimana kalau aku juga ikut membantu, kata Xiao Bing. Fakta bahwa mereka bisa menyingkirkan orang-orang kami bukanlah hal yang normal. Para ahli seperti itu sulit dibeli oleh perusahaan manapun, dan itu tidak perlu karena mereka sama sekali tidak berguna. Itulah mengapa kami melanjutkan penyelidikan. Teruslah waspada. Mengerti. Lin Yi meregangkan tubuhnya, tidak banyak yang terjadi di sini. Aku akan kembali ke Zonghai dalam beberapa hari. Kalian bisa mengatur interogasi,
tidak perlu hanya fokus pada mereka berdua. Dipahami. Setelah memberikan instruksinya, Lin Yi meninggalkan rumah sakit. Pada hari-hari berikutnya, meskipun tidak banyak yang terjadi dengan Brigade Pengawal Pusat, Lin Yi tetap menyibukkan diri. Liang Ruoxu pergi bekerja, dan dia menghabiskan waktu bermain-main dengan anak mereka. Dia bahkan berhasil menyempatkan diri untuk berkencan dengan Yan Qi. Setelah Liang Ruoxu pulang kerja, ia menghabiskan waktu bersamanya, menjalani kehidupan yang sangat memuaskan setiap harinya. Satu-satunya kekurangannya adalah agak berat di pinggangnya. Sekitar seminggu kemudian, Lin Yi memutuskan untuk kembali ke Zonghai. Perjalanan ini berlangsung lebih dari 2 bulan, jadi sudah waktunya untuk kembali. Selain itu, tahun baru sudah dekat, dan dia harus kembali apapun yang terjadi. Selain itu, dia juga perlu fokus pada tugas sistem. Sama seperti operasi ini, tanpa imbalan sistem berupa kekuatan tempur tingkat B. Kemungkinan besar upacara pemakaman sudah selesai dilakukan. Selama periode ini, semua hal telah menunjukkan kemajuan yang sesuai. Masalah keluarga He telah sepenuhnya terselesaikan. Adapun kasus Barkate, mereka harus bermain strategi jangka panjang, mengincar tangkapan yang lebih besar, dan menangkap semua personel terkait yang terlibat. Namun Lin Yi paling mengkhawatirkan insiden penerjemahan tersebut, yang berlangsung lambat. Setelah seminggu, mereka hampir tidak berhasil menulis beberapa lusin kata yang tidak kohesif, sehingga dia tidak mengerti apa yang telah ditulis. Apakah sesuatu dapat diterjemahkan sama sekali, itu bergantung pada waktu dan keberuntungan. Setelah semuanya beres, Lin Yi menelepon Yan Qi. Dia berencana untuk kembali ke Zonghai bersamanya. Sekitar 2 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara. Karena dia tidak memberitahu sebelumnya, Qin Han dan yang lainnya tidak ada di sana untuk menjemputnya. Setelah makan sederhana, keduanya berpisah. Karena masih pagi, Lin Yi tidak langsung pulang. Sebaliknya, dia membeli beberapa camilan dan makanan penutup lalu pergi ke rumah sakit. Selama 2 bulan ini, dia paling jarang berbicara dengan Li Chuan. Dan setiap kali, percakapan berakhir dengan dia yang berbicara, tanpa dia menanggapi. Setelah pergi begitu lama, dia pasti harus mengunjunginya saat kembali. Mungkin bahkan Lin Yi sendiri pun tidak menyadarinya. Jika dia tidak bertemu Li Chuan dalam waktu lama, dia merasa gelisah. Seolah-olah dia bisa menghilang begitu saja kapan saja, dia perlu mengawasinya lebih saksama. Dia naik taksi ke rumah sakit, membawa barang-barangnya ke ruang rawat inap 8. Melihat Lin Yi mendekat, para perawat muda berkumpul di sekelilingnya. Terima kasih, Lin Bro, sudah membelikan kami sesuatu yang enak. Barang Anda ada di tangan kurir, ini bukan milik Anda. Tapi apa yang ada di tanganmu terlihat begitu indah, kamu tidak mungkin pilih kasih, kan, goda perawat muda itu. Kalau begitu, ikutlah denganku malam ini, dan aku akan membelikanmu sesuatu yang lebih mewah lagi. Baiklah, biar ku beritahu suamiku dulu, haha. Setelah sedikit menggoda para perawat muda, Lin Yi pergi ke kantor. Dia melihat Li Chuan berkomunikasi dengan keluarga pasien, tampaknya membahas detail operasi. Lin Yi tidak berbicara, hanya berdiri diam di samping. Orang-orang lain di kantor memperhatikan Lin Yi dan dengan bijaksana mengemasi barang-barang mereka lalu pergi, karena tidak ingin menjadi orang ketiga. Lagi pula, setiap kali dia datang, dia selalu membawa makanan, sehingga sulit untuk menolak. Li Chuan sempat melihat sekilas Lin Yi tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun dan dengan sabar melanjutkan penjelasannya. Sekitar 10 menit kemudian, Li Chuan selesai menjelaskan detail operasi. Keluarga itu berulang kali mengucapkan terima kasih dan meninggalkan ruangan. Sutradara Li masih sangat sabar, sungguh patut dikagumi. Dalam hal ini, Lin Yi sangat mengagumi Li Chuan, karena ia sendiri tidak memiliki kesabaran seperti itu. Oh, sudahlah, sebenarnya aku ingin menyerahkan operasi ini kepada orang lain, tapi semua orang sudah penuh, gumam Li Chuan. Dengan mengatakan itu, Direktur Li, Anda salah, kata Lin Yi. Sebagai dokter, bagaimana Anda bisa memilih pasien? Tapi saya paling takut dengan pasien yang bertato. Setelah operasi, saya masih harus menyesuaikannya untuk mereka, keluh Li Chuan. Dan pasien ini memiliki tato naga. Saya bahkan harus menyelaraskan sisiknya. Setelah mendengar keluhan Li Chuan, Lin Yi memahami rasa frustrasinya. Menangani kasus-kasus seperti itu memang memakan waktu dan melelahkan. Tapi kondisi pasien sudah seperti ini, mengeluh tidak akan membantu, kata Lin Yi, sambil setengah tertawa dan setengah menangis. Mari kita makan apa yang kubawa dulu. Li Chuan mengangguk dan duduk berdampingan dengan Lin Yi di meja, sambil memakan apa yang dibelinya. Kenapa kau menatapku? Melihat Li Chuan menatapnya dengan tidak senang, Lin Yi merasa sedikit bingung. Aku merasa kamu terlihat kurang sehat. Bagaimana kau tahu? Akhir-akhir ini saya membaca beberapa buku pengobatan tradisional Tiongkok dan merasa ada sesuatu yang agak janggal. Li Chuan menatap Lin Yi dengan serius, mungkinkah kau terluka lagi? Tidak, kata Lin Yi.
Saya hanya pergi perjalanan bisnis, bagaimana mungkin saya bisa terluka? Biar saya lihat, jangan berbohong pada saya. Li Chuan meraba-raba tubuh Lin Yi, tiba-tiba berhenti ketika menyentuh perut bagian bawahnya, lalu menatap Lin Yi. Lin Yi terkekeh malu-malu. Li Chuan mengangkat baju Lin Yi. Melihat kain kasa di atas perut bagian bawahnya. Li Chuan tidak berkata apa-apa, dengan lembut melepaskan plester dari kain kasa tersebut. Siapa yang menjahit ini untukmu? Dokter yang didatangkan dari luar negeri, keahliannya agak kurang. Lukanya terbuka lagi, kan? Jelas sekali sudah dijahit ulang. Lin Yi mengangguk, seperti yang diharapkan dari Direktur Li, Anda memang mengesankan. Aku tahu bahwa dengan kepergianku yang begitu lama, ada sesuatu yang tidak beres. Hanya beberapa cedera ringan. Aku akan membersihkannya dulu untukmu. Li Chuan tidak banyak bicara, juga tidak mengeluh, ia hanya mengerjakan pekerjaannya dengan tenang. Selalu mendukungmu dari belakang. Saat merawat luka, Li Chuan bekerja dengan teliti dan cermat, tanpa melakukan tindakan yang tidak perlu. Profesionalismenya membuat Lin Yi kagum. Melihat lukanya, butuh waktu untuk sembuh, jadi jangan terlibat perkelahian lagi, Li Chuan mengingatkan dengan lembut. Baiklah, aku akan bersikap baik, Lin Yi meyakinkan. Li Chuan tersenyum manis. Seperti segudang bunga yang mekar satu persatu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.